Emperor's Domination Chapter 181. Chapter 181. Bab 181. Mengompol jenius di bawah 1. Kekuatan Kaisar berubah menjadi pedang yang, dengan kekuatan besar, menyapu langit. Untai demi untai kekuasaan Kaisar yang turun sudah cukup untuk mematahkan bagian belakang semua makhluk hidup. Tidak ada yang bisa menahan momen ketika kekuatan Kaisar lewat, menyebabkan mereka berbaring di tanah. Satu pedang menyapu langit menyebabkan banyak orang menjadi pucat. Matahari cerah itu sendiri jatuh, menciptakan kegelapan yang pudar. Di bawah satu pedang ini, urutan 6 dao hancur. Itu tidak mungkin untuk berhenti. Wan Zhenjian segera kehilangan ekspresinya saat dia melihat pedang besar ini. Bahkan sebagai murid nenek moyang Sekte Surgawi Dewa, dia tidak bisa menghentikan pedang ini kecuali tuannya secara pribadi hadir. Buka, saat pedang itu diayunkan ke bawah, Wan Zhenjian bangkrut dan memanggil harta karunnya yang paling berharga. Ini adalah nasib pelindung nasibnya. Dia membentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan edik Kaisar. Boom! Sebuah ledakan keras bergema saat cahaya abadi menembak langsung ke langit. Pembukaan Kaisar Edik menyebabkan langit kehilangan warna mereka sementara semua keberadaan bergetar. Hanya ada satu kata dalam edik Emperor, amnesti. Satu kata ini secara alami dicampur dengan langit dan bumi ketika kekuatan Kaisarnya menembus langit seperti raksasa yang berdiri di atas edik Emperor. Dekrit Kaisar, banyak orang berseru keras setelah melihat dekrit ini. Dekrit ini secara pribadi ditulis oleh Kaisar Abadi sebagai simbol kehendaknya. Dentang. Satu pedang menebas edik Kaisar seperti dua planet membanting bersama, menyebabkan cahaya kekaisaran melonjak ke langit. Gumpalan cahaya kekaisaran bergegas ke langit kubah sampai ke bagian terdalam cakrawala. Itu menerangi langit hitam yang tak berujung saat lampu-lampu bintang penembakan ini melintasi langit dengan cahaya yang menyilaukan langit. Dua kekuatan-kekuatan Kaisar bertabrakan mengguncang semua kota langit kuno. Di bawah aura Kaisar yang kuat, tidak peduli apakah seseorang adalah makhluk tercerahkan atau orang suci kuno, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Kekuatan Kaisar menghilang setelah pedang ditebang, dan cahaya Kaisar Edik juga menjadi lebih redup. Kata amnesti telah kehilangan sebagian besar semangatnya. Meskipun itu memblokir satu pedang, itu juga menderita kerugian besar. Meskipun berhasil memblokir pukulan itu, hati Wan Zhenjian terasa sakit. Ini adalah dekrit Kaisar yang diperolehnya dari kerajaan kuno misterius Azure dengan banyak usaha. Ini adalah harta karunnya yang berharga, harta yang menyelamatkan jiwa. Hanya edik Kaisar umum tentang Kaisar Abadi King Xuan, bukan edik Kaisar dari surga. Li Qiye memegang sitarnya dan tertawa. Jika kamu ingin bersaing dengan kepemilikan Kaisar aku, kamu harus membawa edik Emperor's Will Edict. Selesai berbicara, dia langsung menarik tali lagi. Zang, zang, zang. Sitar terdengar seperti ombak. Dengan ombak yang terakhir lebih tinggi dari ombak yang sebelumnya, ketika kekuatan Kaisar yang berputar di dalam mencapai langit dalam sekejap mata. Sejumlah besar kekuatan Kaisar semua bergegas keluar, menghabiskan semua kehadiran Saleh di dalam sitar kuno. Jika ini berlanjut, semua kekuatan Kaisar di dalam sitar kuno ini akan hilang dan pada akhirnya, itu akan berubah menjadi sitar biasa. Zang, dalam sekejap mata. Kekuatan Kaisar bergelombang ini bermanifestasi menjadi pedang surgawi yang tak terkalahkan yang tergantung di cakrawala tinggi. Pedang yang satu ini melebihi batas langit, meliputi matahari, bulan, dan semua benda langit di dalamnya. Pedang yang satu ini, dengan energi Kaisarnya, benar-benar luar biasa. Tanpa ragu, pedang ini mengayunkan dan memotong seluruh dunia, memusnahkan semua dewa dan iblis menjadi abu di bawah kekuatannya. Buka! Wan Zhenjian berteriak dengan gila. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melemparkan kata amnesti di dalam edik Kaisar langsung ke langit, melepaskan semua agregasi Kaisar untuk berubah menjadi perisai terkuat untuk menangkal pedang yang tak terkalahkan ini. Boom! Di bawah tebasan yang satu ini, belum lagi seluruh kota langit kuno, tetapi bahkan benteng di dekatnya bergetar seolah-olah mereka adalah kapal-kapal kecil di antara ombak tak terbendung dengan penumpang mereka yang cemas. Terlalu gila. Jika pedang ini mengenai kota langit kuno, bukankah itu akan menenggelamkan seluruh kota? Semua orang merasa takut dan gentar menghadapi bencana ini. Setelah ledakan keras, pedang membelah kata amnesti. Meskipun edik Kaisar menantang surga, kehadiran Kaisarnya kurang dari sitar kuno yang mengikuti Kaisar Immortal Minren sepanjang hidupnya dan sering dimainkan olehnya. Edik Kaisar berubah menjadi abu dan Wan Zhenjian memuntahkan banyak darah saat ia terbang keluar. Boom! Wan Zhenjian menghantam jalan kuno, keras, saat tulangnya patah, menyebabkan debu beterbangan. Zang, pada saat yang sama, Li Qiye dengan lembut menarik sitar kuno, dan pedang surgawi berubah menjadi dua ujung pedang yang memotong lurus ke arah Dao Child Sengtian.
Terbuka, Dao Child Sengtian pucat pasi dengan ketakutan dan melepaskan harta karun kehidupan berbudi luhurnya di luar. Boom, yang sangat keras bergema saat Virtuous Paragon Life Tracer terbang. Itu menyerupai Virtuous Paragon secara pribadi dengan aura Paragon bergelombangnya. Pluf. Namun, bahkan Paragon Life Tracer yang berbudi luhur tidak akan melakukannya. Anak Dao Sengtian tidak cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan maksimum dari harta karun kehidupan Paragon. Di bawah pedang surgawi yang agung dan tak terkalahkan yang melepaskan kedua ujung pedang yang memancung, harta karun kehidupan Paragon dipotong-potong di tempatnya berdiri. Bang! Kedua ujung pedang terbang tiba-tiba menembak melalui lutut Dao Child Sengtian, menyebabkan dia berlutut di tanah. Semuanya terjadi dalam sekejap. Satu pedang dengan mudah mengetuk Wan Zhenjian terbang menjauh, dan ujung pedang dengan mudah menghancurkan harta kehidupan Paragon yang berbudi luhur dan menembus lutut Dao Child Sengtian. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Li Qiye memeluk sitarnya dan perlahan-lahan berbicara, akan ada banyak kesempatan untuk membantai sekte Dewa Surgawi kamu, tetapi hari ini, aku akan menyelamatkan hidup kamu. Namun, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Petik 2. Pada titik ini, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mengambil nafas, dan siapa yang berani mengejek Li Qiye saat ini. Kepemilikan kaisar yang menentang surga di tangannya menyebabkan semua orang kehilangan akal. Semua orang mengerti bahwa, untuk memiliki kekuatan kaisar yang tak terbatas dan niat abadi seperti ini adalah harta yang mengikuti kaisar abadi seumur hidupnya. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata kaisar, itu cukup menakutkan untuk meneror semua keberadaan. Kepemilikan kaisar seperti itu hanya sedikit lebih dari 2 atau 3 serangan. Namun, 2 atau 3 serangan kaisar immortal sudah cukup mematikan bagi para penggarap. Petik 2. Dalam mimpimu, pada titik ini, Dao Child Sengtian berjuang untuk bangkit kembali. Kedua lutut yang tertusuk oleh tepi kaisar benar-benar fatal. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang royal noble yang mampu membentuk kembali dagingnya, dia akan menjadi cacat. Meskipun demikian, luka-lukanya masih sangat serius. Benarkah? Li Qiye melangkah maju dan sangat menginjak dengan satu kaki. Anak Dao Sengtian berubah warna ketika kedua tangannya sedikit menunjukkan hukum, ingin menghentikan tendangan yang satu ini dari Li Qiye. Namun, tidak peduli berapa banyak metode yang dia coba, dia masih tidak bisa menghentikan tendangan yang seperti gunung menjulang ini. Bang, dua tangan Dao Child Sengtian bertemu menginjak-injak saat dia berlutut di lantai. Menghancurkan jalan batu, dia melukis batu merah dengan darahnya. Dengan ekspresi kaget dan penampilan pucat putih, tulang-tulangnya di sekujur tubuhnya bergetar keringat sebesar kacang mulai menetes ke bawah. Dia harus menggunakan semua kekuatannya hanya untuk mendukung gerakan Li Qiye yang mengerikan ini. Kamu, Wan Zhenjian berjuang untuk berdiri setelah tersingkir. Dia sangat khawatir setelah melihat adegan ini dan berteriak, "Jika kamu masih ingin mati, aku dapat membantu kamu." Li Qiye dengan santai berkata, "Hari ini, bahkan jika kamu membawa kepemilikan kaisar di sini, itu masih tidak akan menyelamatkan hidup kamu. Jadilah cerdas dan diam-diam berdiri di sana untukku." Petik 2. Wajah Wan Zhenjian berubah putih, lalu hijau. Baginya, hari ini sangat memalukan. Sebagai murid leluhur Dewa Surgawi Sekte, bahkan selama era Dao yang sulit, kultivasinya masih terus digembar-gemborkan. Kekuatan dan statusnya sudah cukup baginya untuk memandang rendah semua keberadaan. Siapa yang berani tidak mengikuti tingkahnya? Tetapi hari ini, di bawah mata dunia, ia dikalahkan oleh seorang bocah nakal dan bahkan tidak bisa menyelamatkan murid sekte sendiri. Keringat Dao Child Sengtian mengucur, seperti hujan, di tubuhnya yang bergetar. Dia sudah terluka serius sehingga, di bawah penindasan Li Qiye, darah mulai mengalir di sudut mulutnya. Ketika kamu melihat Chen Baojiao dalam masalah di Evil Infested Ridge dan tidak menyelamatkannya, aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Pada saat ini, dia mengikuti aku dan berkontribusi untuk aku. Prinsip aku sangat sederhana, siapapun yang menyakiti seseorang di sisiku, aku akan segera membunuhnya. Hari ini, kamu akan meminta maaf di depan semua orang padanya. Kamu tahu masalah ini dengan jelas. Dialah yang tidak ingin menikahi kamu dan meninggalkan sekolah suci pilar permata. Bagaimana mungkin ada desas-desus tentang kamu meninggalkannya? Kamu akan mengembalikan reputasinya, dan aku akan sementara waktu menyayangkan hidup kamu hari ini. Li Qiye menginjak Dao Child Sengtian dan perlahan berkata. Mendengar kata-kata Li Qiye, semua orang saling memandang. Adakah yang mengharapkan hal seperti itu? Tidak ada yang berpikir bahwa Chen Baojiao, sebagai putri dari negara lembah Giok, akan meninggalkan sekolah suci pilar permata. Jantung Chen Baojiao berdetak kencang saat dia merasakan hidungnya sakit, tidak menyadari ada kabut di matanya. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan reputasinya kembali, tetapi Li Qiye membantunya memulihkannya. Dalam mimpimu, jika kamu begitu kuat,
maka bunuh aku. Kalian berdua P3L4 cur. Teriak Dao Child Sengtian. Benarkah? Li Qiye tertawa dan menekan dengan kakinya. Suara, retak-retak, berbunyi patah saat Dao Child Sengtian dengan gila memuntahkan darah di bawah penindasan. Li Qiye menatapnya dan dengan acuh tak acuh berkata, aku jarang menyiksa musuh aku sampai mati. Biasanya, aku akan memberi mereka akhir yang cepat dengan satu pukulan. Namun, hari ini, jika kamu memohon untuk mati, itu bukan masalah yang sulit. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan fondasi Dao kamu, menembus roda kehidupanmu, dan menghancurkan istana nasibmu sehingga kamu akan selamanya menjadi cacat. Aku percaya bahwa Sekte Dewa Surgawi kamu tidak akan merawat orang cacat seperti kamu. Petik 2. Kamu, mendengar ini, Dao Child Sengtian memucat karena kaget. Untuk seorang jenius seperti dia bisa memulai lagi dari awal bahkan dengan fondasi yang hancur. Namun, dengan roda kehidupan yang tertusuk dan istana nasib yang hancur, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan pernah bisa mengolah Dao lagi dan selamanya akan menjadi cacat. Untuk seorang jenius di atas seperti Dao Child Sengtian, jika ada hari di mana dia benar-benar menjadi lumpuh, ini akan 100 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Kesabaran aku terbatas. Li Qiye mencibir dan mengarahkan lurus ke bawah ke arah kepala Dao Child Sengtian. Suara, boom, beresonansi. Kepala Dao Child Sengtian memancarkan gelombang demi gelombang hukum universal dan energi darah yang bergulir, serta esensi dunia, dari istana takdirnya untuk menghentikan tangan Li Qiye. Bang, di bawah neraka menekan fisik ilahi, tangan Li Qiye bahkan lebih berat dari gunung yang saleh. Ini pada dasarnya tidak bisa menghalanginya dan, di bawah tekanan, hukum-hukum universal ini hancur bersama dengan energi darah dan esensi dunianya. Tangan itu terus menuju istana takdirnya. Tianer, sementara bukit-bukit hijau bertahan, masih akan ada kayu untuk dibakar. Melihat pemandangan ini, si Agung Wan Sengjian segera berteriak, bahkan seorang kaisar abadi mengalami saat-saat kekalahan dan kehilangan wajah mereka, apalagi kamu. Jika kita tidak berhasil melewati hari ini, bagaimana mungkin ada hari esok? Petik 2. Baca novel bahasa Indonesia. Lindovel.com. Emperor's Domination. Emperor's Domination Chapter 182. Chapter 182. Bab 182. Mengompol jenius di bawah 2. Bagi Wan Sengjian, seorang jenius seperti Dao Child Sengtian sangat jarang. Itu tidak mudah bagi Sekte Dewa Surgawi untuk melatih kejeniusan seperti itu, dan dia tidak ingin melihat kejeniusan ini menjadi cacat. Anak Dao Sengtian mengertakkan gigi dan mengerahkan semua kekuatan dari ototnya untuk menahan penindasan Li Qiye. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak cukup untuk menekan Li Qiye. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan penindasanku sebelum kamu terluka, apalagi sekarang. Kecuali kamu seorang Sein fisik atau Sein kuno, mungkin ada peluang. Sekarang, apakah kamu meminta maaf, atau aku akan menghancurkan istana nasib kamu? Li Qiye berkata dengan nyaman sambil tersenyum. Boom, pada saat ini, tangan Li Qiye ditempatkan di atas istana nasib Dao Child Sengtian. Di bawah tekanannya, istana takdir ini berderit dan bisa pecah kapan saja. Anak Dao Sengtian menyemprotkan seteguk darah. Pada saat ini, bahkan matanya meneteskan darah. Rasanya seolah-olah dia adalah seorang pria yang berperang melawan langit. Baik, aku kalah. Akhirnya, Dao Child Sengtian memilih untuk membungkuk saat dia berteriak. Dia mengertakkan giginya dengan erat dan akhirnya berkata, kamu benar, ini adalah sekolah suci pilar permata yang menarik proposal pernikahan. Ini adalah Chen Clan yang tidak menerima pernikahan ini. Petik 2. Setelah kata-kata itu keluar, tubuh Dao Child Sengtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bagi seorang jenius seperti dia, menyerah adalah penghinaan ekstrim dalam hidup seseorang. Hari ini, di depan begitu banyak orang, dipaksa berlutut di tanah dan menerima kesalahannya, baginya, akan selamanya menjadi bayangan di hatinya. Tanpa balas dendamku, aku akan berhenti menjadi manusia. Ini tidak sulit untuk sujud. Li Qiye membiarkan Dao Child Sengtian pergi dan dengan tenang berkata, meskipun ini menghindari yang menguntungkan untuk mencari penghalang, aku masih akan mengampuni hidupmu. Kata-kata Dao Child Sengtian membuat semua orang merenung dalam diam. Kata-kata tidak perlu dikatakan. Semua orang bisa menebak bahwa Chen Baojiao tidak mau menikah dengan Dao Child Sengtian sampai meninggalkan sekolah suci pilar permata. Meskipun seluk-beluk dalam masalah ini tetap tak terucapkan, banyak orang bisa menebak satu atau dua hal. Anak Dao Sengtian masih duduk di sana tanpa pikiran. Saat ini, ia tidak dapat mendengar suara apapun. Dia tidak bisa melupakan rasa sakit penghinaan yang tercetak di benaknya hari ini. Dia adalah putra surga yang bangga yang memiliki kultivasi yang cepat dipuji oleh lagu-lagunya. Sebagai keturunan dari Sekte Dewa Surgawi, dia duduk tinggi di atas.
Kemanapun dia pergi, dia adalah cahaya yang bersinar dengan keagungan yang luar biasa. Tapi hari ini, dia ditekan oleh bocah yang jauh lebih muda dan dipaksa untuk meminta maaf kepada semua orang. Ini adalah penghinaan yang tak terlupakan seumur hidup ini. Sementara itu, Chen Baojiao sangat tersentuh. Sejak dia menyerahkan segalanya untuk meninggalkan sekolah suci pilar permata, dia benar-benar tangan kosong. Dia lebih baik mati daripada menikah dengan Dao Child Sengtian, dan dia siap secara mental bagi orang lain untuk mengkritiknya. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa mendapatkan kembali reputasinya, dan Li Qiye yang memenangkannya kembali untuknya hari ini. Matanya basah sebelum dia menyadarinya. Li Qiye dengan dingin memelototi semua orang di sekitar dan menuju keturunan banyak sekte yang menghisap ke Dao Child Sengtian. Lalu dia tersenyum dan berkata, menjadi teman dengan siapapun bisnis kamu. Tetapi saat kamu mencoba menyanjung mereka, kamu lebih baik perhatikan mulutmu dengan baik. Jika aku masih mendengar rumor fitnah, aku akan sangat senang secara pribadi memotong lidah kamu. Petik 2. Pada titik ini, talenta muda yang berdiri dengan Dao Child Sengtian sebelumnya, saling memanggil saudara, menggigil kedinginan dengan keringat dingin di punggung mereka. Dan bukan hanya mereka, tetapi para kultivator di sini, termasuk Royal Nobles, makhluk tercerahkan, dan bahkan orang suci kuno, semua memilih untuk diam. Tanpa ragu, bocah nakal di hadapan mereka ini adalah monster yang memegang kepemilikan kaisar. Ini hanya berarti bahwa dia bisa berani dan mengintimidasi. Kecuali mereka memiliki harta karun kaisar atau harta karun kaisar abadi, mereka tidak akan mau mengacaukan bintang jahat ini. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa karena mereka tidak berani memprovokasi bintang jahat ini di depan. Oke, aku selalu setia pada kata-kataku. Kalian semua bisa pergi ah. Pada akhirnya, Li Qiye bertepuk tangan dan memberitahu Dao Child Sengtian. Saat ini, bahkan Wan Zhenjian tidak berani melakukan gerakan sembrono. Dia sangat suram dengan kepemilikan kaisar di tangan Li Qiye, item ini benar-benar bisa memenggalnya. Akhirnya, Wan Zhenjian menahan Dao Child Sengtian untuk pergi. Sebelum kepergiannya, Dao Child Sengtian berbalik dan dengan kasar berkata, Li, rasa malu hari ini, aku akan membayarnya 2 kali lipat suatu hari. Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian dan racun seperti kutukan ular beludak. Dia masih memprovokasi Li Qiye pada saat seperti ini, menyebabkan banyak orang khawatir padanya. Jika Li Qiye menjadi marah, dia benar-benar akan membunuhnya. Aku menyambutnya. Li Qiye tersenyum berkata, aku juga tidak berharap bahwa kamu akan berteman dengan aku. Aku tidak takut memiliki terlalu banyak teman, dan jelas tidak takut memiliki terlalu banyak musuh. Penambahan hanya kamu saja tidak akan membuatnya terlalu banyak. Petik 2. Pada akhirnya, Wan Zhenjian membawa Dao Child Sengtian dan pergi. Banyak pembudidaya yang menikmati keributan juga cepat bubar. Adapun orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai saudara Dao Child Sengtian, mereka melarikan diri lebih cepat untuk menghindari bencana. Chen Baojiao menatap Li Qiye dengan tatapan lembut yang penuh dengan air mata yang tumpah. Dia tidak tahu harus mulai dari mana bahkan dengan ketersediaan ucapan surgawi dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menghela nafas sambil menggenggam erat tinjunya. Kata-kata tidak sekuat memperbaiki dirinya sehingga, di masa depan, dia bisa mengerahkan kekuatannya untuk bangsawan muda. Setelah semua orang pergi, pria tua topi kertas itu muncul entah dari mana dan berdiri di depan Li Qiye. Dia dengan ceria tersenyum lalu berkata, hehe, bocah, sudahkah kamu memikirkannya dengan seksama? Pergilah puja aku sebagai guru sekarang. Petik 2. Memuja kamu sebagai guru. Li Qiye meliriknya dan berkata. Pria tua itu tersenyum dan berkata, bocah laki-laki, meskipun kamu memiliki kepemilikan kaisar di tangan kamu dan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan pada saat ini bukan rencana jangka panjang. Setelah kamu menemukan senjata kaisar, maka kamu pasti akan menderita. Eksistensi seperti Sekte Dewa Surgawi akan mengalami kesulitan memanggil senjata kaisar, tetapi ada begitu banyak keberadaan yang lebih kuat dibandingkan dengan Sekte Dewa Surgawi di dunia ini. Beberapa kerajaan kuno dapat dengan mudah memanggil senjata kaisar, dan ini bahkan bisa menghabiskan nyawa kamu. Petik 2. Di sini, pria tua itu secara resmi berhenti dan menyeringai. Cepat dan sembah aku sebagai tuanmu. Selama kamu memujaku sebagai tuanmu, Hekek, kaisar immortal generasi berikutnya adalah kamu. Petik 2. Senjata kaisar. Jadi apa? Li Qiye tersenyum berkata, lalu melirik lelaki tua itu sambil perlahan melanjutkan, memujamu sebagai guru. Ini adalah hal yang mustahil. Aku tidak tertarik bersembunyi di gua semua surga sama sekali. Petik 2. Kamu, bagaimana kamu tahu? Mendengar Li Qiye mengatakan kata-kata, All Heaven Grotto, pria tua itu tiba-tiba melompat dan mengubah ekspresinya seolah-olah dia digigit ular berbisa. Kelompok Li Suangyan ini juga tertarik.
Orang tua ini sangat misterius, bahkan tak terduga. Satu telapak tangan sudah cukup untuk mengusir kekuatan kaisar, seberapa menakutkankah ini? Tetapi setelah Li Qiye mengemukakan, All Heaven Grotto, itu membuat wajah lelaki tua itu sangat berubah. Jadi bagaimana mungkin ini tidak memukau kelompok Li Xuangyan? Hanya dihitung dengan jari-jariku. Li Qiye menatapnya dan dengan acuh berkata, lebih baik kamu memeriksa peti emas kecil itu dengan hati-hati. Suatu hari, kamu harus mengembalikannya kepada aku. Petik 2. Kembalikan kepadamu. Pria tua itu menatap Li Qiye seolah-olah dia sedang melihat monster. Dan dia berkata, kamu pasti bercanda. Ini adalah pusaka keluarga aku. Sejak kapan pusaka keluarga aku menjadi barang kamu? Petik 2. Pusaka keluarga kamu. Li Qiye mengungkapkan senyum yang tidak cukup senyum padanya dan berkata, apakah kamu yakin bahwa ini adalah pusaka keluarga kamu dan tidak diam-diam dicuri oleh gua semua surga dari orang lain? Kamu, pria tua itu melompat sangat tinggi. Jika dia memiliki ekor, maka seseorang pasti akan dapat melihat ekor di belakangnya. Ini tidak mungkin. Pria tua itu memandang Li Qiye seolah-olah dia melihat monster yang paling mengerikan dan mengambil beberapa langkah ke belakang. Lalu dia berkata, masalah ini tidak diketahui oleh siapapun. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Petik 2. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka kamu sebaiknya tidak melakukannya sama sekali. Li Qiye tersenyum riang dan berkata, apakah kamu ingin aku berbicara tentang tubuh asli kamu sebentar atau tidak? Lelaki tua itu bertindak seolah-olah dia telah bertemu hantu dan berbalik untuk berlari seperti petir. Setelah berlari sangat jauh, lelaki tua itu tidak menyerah dan berteriak dari jauh, wah, aku tidak percaya bahwa kamu mengetahui semua hal ini. Aku pasti akan mengetahuinya. Setelah selesai berbicara, ia menghilang tanpa jejak. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut menghela nafas. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang ini akhirnya menjadi tak terkalahkan. Di mana groto semua surga? Setelah pria tua itu melarikan diri, bahkan Li Xuangyan penasaran dan bertanya. Tempat ini pasti penuh misteri jika orang tua itu kehilangan warna, seolah bertemu hantu, setelah mendengar namanya. Li Qiye menatapnya dan dengan tenang berkata, hanya sedikit tempat yang tidak dikenal. Gua semua surga, dia secara alami tidak bisa mengatakan bahwa ini dulunya adalah wilayahnya. Orang-orang yang mengetahui fakta ini lebih sedikit daripada sedikit. Li Xuangyan berhenti bertanya setelah mendengar jawaban Li Qiye. Dia tahu bahwa ini adalah usaha yang sia-sia. Setelah badai ini, kelompok Li Qiye tidak lagi ingin berjalan-jalan di jalan kuno dan kembali ke rumah. Sementara itu, di sepanjang jalan kuno, banyak pembudidaya tidak bisa tidak berbicara tentang Li Qiye dan Sekte Dupa Kuno Pembersihan. Pada kenyataannya, sangat sedikit pembudidaya sebelum ini yang tahu siapa Li Qiye, terutama pembudidaya yang berasal dari belahan dunia yang berbeda. Setelah keributan tiba-tiba di jalan kuno, banyak orang mengerti bahwa meskipun anak ini masih muda, dia adalah bintang jahat yang sangat berani. Sekte Kuno Dupa Pembersihan seekor serangga yang kehilangan 100 kaki namun masih belum sepenuhnya ditaklukkan. Meskipun hampir hancur, masih memiliki kekuatan rahasia untuk membuat orang lain takut. Pada akhirnya, itu masih merupakan garis keturunan Kaisar Immortal. Seseorang mengeluh ketika berbicara tentang peristiwa hari ini. 30.000 tahun yang lalu, Sekte Kuno Dupa Pembersihan dikalahkan oleh Sekte Dewa Surgawi dan menurun sejak saat itu. Orang-orang menganggap bahwa itu telah menjadi sekte kelas 3 yang tidak cukup untuk mencapai puncak. Tetapi hari ini, dengan tindakan Li Qiye, banyak orang menyadari bahwa, sebagai garis keturunan Kaisar Immortal, Sekte Kuno Dupa Pembersihan masih dapat memiliki harta karun kehidupan Kaisar abadi lainnya. Kalau tidak, seorang murid biasa seperti Li Qiye tidak mungkin memiliki kepemilikan Kaisar. Menggunakan kekuatan senjata Kaisar masih hanya meminjam kekuatan eksternal pada akhirnya. Penggarap pada akhirnya masih harus bergantung pada diri mereka sendiri. Kepemilikan Kaisar hanyalah berkibar kekuatan sementara. Bahkan dengan 1 atau 2 senjata Kaisar lagi, itu masih belum cukup bagi Sekte Kuno Pembersihan Dupa untuk bangkit kembali, kata seseorang dengan dingin. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination. Emperor's Domination Chapter 183. Chapter 183. Bab 183. Hukum 9 Matahari Mengunci Surga 1. Banyak orang setuju dengan pendapat ini, terutama yang muda yang memiliki musuh yang sama. Benar, apa yang istimewa tentang kepemilikan Kaisar? Suatu hari, kekuatan Kaisar dan niat abadi akan mengering, maka kita akan melihat apa yang akan dia gunakan untuk menjadi sombong. Petik 2. Tanpa kepemilikan Kaisar, dia hanya macan kertas yang kehilangan cakarnya. Tidak cukup untuk mencapai puncak. Seorang junior seperti dia yang tidak tahu kehidupan dari kematian,
namun dia masih berani menimbulkan masalah di mana-mana dan membuat musuh dengan orang lain. Suatu hari, ketika ia kehilangan kepemilikan kaisar, itu akan menjadi hari kematiannya. Menurut pendapat aku, pada waktu itu, bahkan Dewi Li dan yang lainnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Seorang pembudidaya muda dengan dingin berkata, pada akhirnya, itu adalah masalah dengan wanita. Di Grand Middle Territory, bakat dan jenius muda yang tak terhitung jumlahnya mengagumi Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Li Xuangyan adalah kecantikan yang tiada taranya dengan bakat yang tiada taraf. Chen Baojiao adalah iblis yang menjatuhkan kerajaan. Satu senyuman sudah cukup untuk mengguncang semua makhluk hidup. Di Grand Middle Territory, banyak rekan kerja memujanya dan kehilangan akal karena kagum. Tapi hari ini, kedua wanita tercantik di Grand Middle Territory ini mengikuti Li Qiye. Ini secara alami meninggalkan banyak pembudidaya muda untuk cemburu, bahkan benci pada tulang. Bocah kecil Li. Dia hanya gigolo kecil, tidak ada yang istimewa. Bagi para kultivator, yang paling penting adalah kultivasi pribadi. Ini benar-benar jalan yang benar. Seseorang hanya perlu berlatih keras dan berani maju. Kemudian, suatu hari, akan ada kesempatan untuk menjadi kaisar abadi. Hanya mengandalkan wanita untuk makan. Pada akhirnya, ia hanya akan tenggelam di sungai waktu dan menjadi petani biasa. Pembudidaya lain dari generasi yang sama dengan dingin berkata, tentu saja, dia mengatakan ini dengan banyak kecemburuan. Apa yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa putri-putri yang bangga di surga seperti Li Xuangyan dan Chen Baojiao memilih junior yang tidak dikenal seperti Li Qiye. Selain itu, Cleansing Incense Ancient Sect hanya sekte kelas 3. Banyak dari mereka percaya bahwa latar belakang dan kualifikasi mereka jauh lebih kuat daripada Li Qiye sebanyak 100 kali, sehingga mereka tidak dapat memahami mengapa Li Xuangyan dan Chen Baojiao memilih untuk mengikuti bocah tanpa nama itu. Li Qiye dan yang lainnya meninggalkan jalan kuno dan langsung kembali ke tempat peristirahatan gerbang 9 iblis. Setelah datang ke halaman mereka, mereka segera melihat Leng Chengfeng bersama dengan tetua agung Lei Si yang tidak ramah di sisinya. Tentu saja, mereka telah kembali dari jalan kuno dan tidak tahu peristiwa yang terjadi di sana. Apa? Punya bisnis? Li Qiye melirik Leng Chengfeng yang berdiri di jalan dan tersenyum riang. Li Xuangyan juga mengerutkan kening. Leng Chengfeng dan Lei Si, satu demi satu, terus menyebabkan masalah bagi Li Qiye, ini terlalu jauh. Sebagai seorang siswa dari 9 gerbang iblis Sein, dia tahu bahwa masalah ini melibatkan banyak minat, tetapi tetua Lei dia terus mengganggu meskipun ini jelas bertentangan dengan kehendak master gerbang dan rencana besarnya. Dia kemudian mengerti bahwa Lei dia berani melakukan ini karena dia menemukan pendukung kuat yang akan mendukungnya, menyebabkan dia mendengus dengan dingin. Nama keluarga Li, aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk membuat Yang Mulia mempercayaimu. Tetapi sebagai murid gerbang 9 iblis-iblis, aku tidak akan pernah membiarkan gerbang dibodohi olehmu. Dan aku terutama tidak akan membiarkan orang lain melakukan apapun yang akan mengganggu minat 9 gerbang iblis-iblis aku. Leng Chengfeng dengan dingin menatap Li Qiye dan berkata, Li Xuangyan ingin melangkah, tetapi Li Qiye menghentikannya dan masih tersenyum bahagia ke arah Leng Chengfeng. Dengan santai bertanya, apakah ini pemikiran kamu? Atau apakah itu pemikiran leluhur kamu, Tetua Lei? Siapa yang mengira itu bukan masalah? Leng Chengfeng berkata, murid 9 Saint Demon Gate tidak akan membiarkan siapapun melukai gerbang. Li Qiye dengan bebas tersenyum dan berkata, jadi, kamu adalah pahlawan dari 9 Saint Demon Gate. Lalu bisakah aku bertanya rencana apa yang kamu, seorang murid yang melindungi gerbang 9 iblis-iblis, ada dalam pikiran? Petik 2. Leng Chengfeng menyebabkan masalah baginya lagi dan lagi. Jadi, kali ini, dia ingin memperbaikinya. Bersama dengan Lei Si juga. Meskipun dia menghormati sentimen Raja Iblis Lunri yang baik, dia masih tidak akan membiarkan orang menantangnya berkali-kali. Leng Chengfeng menatap Li Qiye dengan dingin dan dengan dingin berkata, gerbang 9 iblis-iblisku tidak memberi makan para pemalas, dan apalagi untuk limbah yang tidak berguna. Jika kamu ingin bergaul dengan Nine Saint Demon Gate aku, itu bukan masalah yang sulit, terima 3 gerakan aku. Jika kamu dapat menerima mereka bertiga, maka kami dapat berbicara dengan mudah. Jika tidak, maka hidup atau mati akan tergantung pada kekayaan kamu sendiri. Petik 2. Kata-kata Leng Chengfeng menyebabkan Li Qiye tertawa sampai matanya menyipit. Niat Leng Chengfeng adalah untuk membawanya ke kematiannya. Li Xuangyan dengan dingin bersenandung. Li Qiye adalah kunci untuk 9 Saint Iblis gerbang untuk terhubung dengan kuil Dewa Perang. Sekarang, Leng Chengfeng keluar untuk memprovokasi Li Qiye dan bahkan ingin membunuh Li Qiye. Ini bukan lagi pembalasan dendam pribadi. Mungkin ada seseorang yang mengarahkannya ke bayang-bayang. Leng Chengfeng dan Lei dia mendapatkan pendukung yang tangguh. Dan untuk siapa yang mengarahkan mereka, jawaban ini terlalu jelas. Jadi untuk berbicara,
Kamu benar-benar percaya diri. Li Qiye memfokuskan matanya dan tersenyum dengan ceria pada Leng Chengfeng. Cobalah dan kamu akan tahu. Leng Chengfeng kemudian mencibir dan berkata, aku tidak akan menyulitkanmu. Kamu dan aku akan berhadapan dengan 3 telapak tangan. Apakah kamu lulus atau tidak tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Dia kemudian berbicara seolah-olah dia bersikap baik kepada yang ekstrim. Saat kata-katanya berakhir, Leng Chengfeng melangkah keluar. Suara "om" muncul seperti suara pedang yang tajam, seperti tarian Grendao. Pada saat ini, ada sinar matahari menyilaukan perlahan naik dari punggung Leng Chengfeng, mewarnai tubuhnya menjadi kecemerlangan keemasan. Tubuhnya tampak seperti dilemparkan dari emas, seolah-olah dia adalah putra Dewa Matahari. Bang! Saat matahari terbit ke puncak di kepalanya, aura Leng Chengfeng melonjak seperti badai ketika energi darahnya naik. Dalam sekejap, seluruh aura Leng Chengfeng berubah dari kuantitatif ke perubahan kualitatif, menyebabkan dia tiba-tiba menerobos dari kerajaan mulia ke alam tercerahkan, membawa aura deras yang ganas. Tidak mungkin, melihat aura berubah dari Royal Noble ke Being Enlightened, bahkan Li Xuangyan kehilangan warnanya. Jika generasi yang lebih muda mencapai alam tercerahkan, maka itu terlalu menakutkan. Namun, dia juga jenius dan langsung melihat petunjuknya. Ekspresinya sangat berubah ketika dia berbicara, ini bukan hukum jasa gerbang kita. Adik kecil, kamu benar. Pada saat ini, sambil membawa intens sun di punggungnya dan tidak menyembunyikan aura tercerahkannya yang bergelombang, dia dengan bangga mengatakan, aku adalah teman pribadi yang baik dari Pangeran Surgawi King Xuan, jadi dia melewati aku hukum kuno tertinggi Azure Mysterious Ancient Kingdom. Begitu hukum ini keluar, memenggal makhluk-makhluk tercerahkan dan melawan orang suci kuno adalah mungkin. Petik 2. Xuangyan, jangan campur tangan dengan masalah ini, jika tidak, jika Feng menyakitimu, aku khawatir itu akan menghancurkan yayasan-yayasanmu. Hukum kuno tertinggi Azure Mysterious Ancient Kingdom telah tak terkalahkan sejak zaman kuno. Lei dia berdiri di samping memperingatkan dengan dingin. Mata Li Xuangyan menjadi dingin dan ekspresinya bahkan lebih beku. Kata-kata ini memiliki nada, itu bukan sekadar peringatan sederhana. Melihat Leng Chengfeng membawa matahari di belakang punggungnya, mata Li Qiye memadat dan segera setelah itu, ia kehilangan warna dan berseru dengan ngeri, 9 sun mengunci surga hukum. Metode serangan legendaris yang telah tak terkalahkan sejak zaman kuno. Kata-kata keluar, dia segera mengambil 3 langkah mundur. Wajah Li Qiye terlalu realistis, membuat orang lain tahu bahwa dia dikejutkan oleh metode tertinggi yang tiada taranya ini. Kamu benar-benar tahu hal-hal baik, kamu bahkan tahu hukum kuno tertinggi kerajaan kuno Azure Misterius. Hari ini, jika kamu mati di bawah hukum kuno tertinggi dari kerajaan kuno Azure Misterius, setidaknya kamu masih bisa beristirahat dengan tenang dari kehormatan. Leng Chengfeng dengan dingin memelototi Li Qiye. Tidak mungkin. Li Qiye berteriak dan dengan marah berseru, bagaimana ini bisa menjadi teknik tertinggi kerajaan kuno misterius Azure? Ini jelas merupakan metode serangan yang tak terkalahkan dari sekte kuno pembersihan dupa. Hukum 9 matahari mengunci surga, matahari yang membakar di langit menelan 9 matahari sejati. Saat menghadapi musuh, ia menyerap energi matahari dari langit dan membawanya ke Meridian Du, kemudian mengubah energi ini menjadi nyala api yang sebenarnya untuk mengaktifkan nasib sejati. Itu mampu melepaskan kekuatan lebih dari 10 kali norma dan membunuh musuh 3 bidang di atas. Setelah berbicara dengan marah, dia dengan cepat menutup mulutnya dan bertindak seolah dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian melihat sekeliling, tampaknya takut kalau orang lain sudah mendengarnya. Li Qiye, kehilangan kendali diri dengan cara ini, membuat Chen Bao Jiao linglung. Dia ingin meraih dan menariknya tetapi dihentikan oleh Li Xuangyan yang gemetaran. Li Qiye melupakan dirinya sendiri ketika berbicara membuat Leng Chengfeng dan Lei dia kaget di hati mereka. Lei dia tidak bisa membantu tetapi untuk mengambil langkah maju dan dengan dingin memandang Li Qiye. Lalu dia berkata, ini benar-benar hukum kuno tertinggi dari sekte dupa pembersihan kuno. Dulu, namun, sekte pembersih kuno dupa aku telah kehilangan seni ini. Li Qiye dengan sibuk menoleh kemana-mana. Lalu dia tersenyum berkata, kita harus berbicara tentang proposisi 3 gerakan, oke. Petik 2. Namun, Leng Chengfeng dan Lei Si jelas tertarik dengan masalah ini, terutama Leng Chengfeng. Dia menjadi lebih serius dan perlahan-lahan berkata, serap matahari di esensi langit, pindahkan ke Meridian Du, ubah menjadi nyala api yang benar, lalu serang dengan True Fate. Aku hanya berbicara omong kosong, tidak ada hal seperti itu, tidak ada hal seperti itu. Kamu tidak harus menganggapnya serius. Apa yang disebut hukum 9 matahari mengunci surgawi yang menyerap esensi matahari untuk dapat melampaui level untuk membunuh orang, ini hanya rumor dan jelas bukan kebenaran. Sekte dupa pembersih kuno sekte aku tidak pernah mempercayai desas-desus ini sehingga kamu juga tidak perlu percaya.
Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin ada hukum pahala di dunia ini yang memungkinkan orang untuk melampaui kerajaan untuk membunuh musuh, kan? Li Qiye buru-buru menyangkal sambil mengayunkan tangannya, tapi menutupi ini hanya membuat masalahnya lebih buruk. Melihat Li Qiye berusaha menyembunyikannya hanya membuatnya semakin mencolok. Leng Chengfeng dan Lei Dia bahkan lebih terkejut. Kerajaan kuno misterius Azure memberikan hukum 9 sun mengunci surga kepada Leng Chengfeng. Hukum jasa ini benar-benar sangat mendominasi. Tetapi Leng Chengfeng selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Adapun alasan pastinya, dia tidak tahu pasti. Selain itu, Leng Chengfeng, bersama dengan leluhurnya, Lei Si, selalu curiga bahwa kerajaan kuno terlalu murah hati ketika menyerahkan metode serangan tertinggi ini kepada Leng Chengfeng. Leng Chengfeng secara pribadi selalu meragukan mereka tidak benar-benar menyerahkan versi lengkap kepadanya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 184. Chapter 184. Bab 184, Hukum 9 Matahari Mengunci Surga, 2. Pada saat ini ketika Li Qiye keliru mengatakan hal-hal yang salah, ini menyebabkan Leng Chengfeng dan Lei Si menjadi sangat ragu. Teknik serangan tertinggi ini mungkin hanya diambil dari sekte kuno dupa pembersihan oleh kerajaan kuno Azure yang misterius, dan bahwa mereka tidak memberikan hukum jasa lengkap kepadanya. Di sini, Leng Chengfeng menatap tajam ke arah Li Qiye untuk menangkap setiap tindakannya untuk menilai apakah kata-kata ini dapat dipercaya. Menangkap tatapan Leng Chengfeng, Li Qiye buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk mengatakan, ini hanya lelucon, jelas bukan kebenaran. Meskipun sekte kuno pembersih dupa kami kehilangan hukum 9 sun mengunci surga, kami tidak pernah percaya pada rumor ini. Petik 2. Melihat ekspresi panik Li Qiye, Leng Chengfeng menjadi lebih percaya pada satu kalimat itu. Dia mencibir dan berkata, apakah itu benar atau tidak, kita bisa mengetahuinya setelah ditembak. Suara yang jelas dan jernih berdering. Selesai berbicara, Leng Chengfeng mengaktifkan hukum 9 sun mengunci surga. Dalam sekejap mata, matahari di belakangnya menjadi lebih panas seolah-olah itu adalah matahari yang sebenarnya. Kumpulkan, mengikuti raungan Leng Chengfeng, matahari di belakangnya berubah menjadi pusaran api yang ingin menghisap ekstrim sun true flame di atas. Banyak ledakan suara jernih muncul, membuat Leng Chengfeng dan Lei Dia percaya bahwa ini sukses. Cahaya matahari berubah menjadi banyak buntalan demi gumpalan cahaya, sehebat benang sutra seperti nyala api kecil, terbang ke pusaran api, menyebabkan api Leng Chengfeng menjadi lebih panas. Itu benar-benar merasakan kekuatan nyala api yang sebenarnya. Leng Chengfeng sangat gembira. Tidak lagi menahan diri. Dia mengerahkan semua energi darahnya untuk menyalurkan hukum 9 matahari mengunci surga untuk dengan ganas melahap api terbenam sejati ekstrim di langit. Dari melahap panik Leng Chengfeng dari ekstrim sun true flame, ia kemudian membawanya ke meridian Du dan mengubahnya menjadi flame of life sejati. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kuali nyala api yang sebenarnya, dan kuali kehidupannya tiba-tiba terbakar oleh api yang kuat. Detik berikutnya, dia merasa bahwa kuali kehidupannya mampu membakar seluruh dunia saat api kehidupannya terbakar, tetapi dia tidak berhenti mengisi energi hidupnya untuk menjadi lebih kuat. Dia mulai semakin mempercayai kata-kata Li Qiye dan mulai melahap ekstrim sun true flame yang turun dari atas dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap mata, ekstrim sun true flame di cakrawala beresonansi dengan suara yang jelas saat turun ke bawah seperti lautan api, menjadi lebih besar dan lebih besar, menciptakan keributan yang lebih keras dan lebih keras. Api itu seperti banjir dari cakrawala mengamuk ke bawah. Apa yang terjadi? Qi Yun dan Tetua Yun baru saja kembali dan merasakan ekstrim sun true flame bersinar ke bawah. Dengan takjub, mereka segera bergegas ke tempat kejadian itu terjadi. Bang, pada titik ini, Leng Chengfeng tidak lagi perlu melahap ekstrim sun true flame. Itu secara otomatis jatuh ketika tubuhnya berubah menjadi kuali matahari yang mampu menembus semua lautan di dunia. Dia ingin melahap matahari di langit. Qi Yun dan Tetua Yun menjadi terkejut karena melihat adegan seperti itu. Mereka berdua merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Melihat ekstrim sun true flame mengalir sendiri, Li Qiye tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Leng Chengfeng. Dia mempertahankan penampilan terkejutnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Leng Chengfeng untuk mengatakan, berhenti, jangan terus menyerap ekstrim sun true flame. Bukankah kerajaan kuno Azure yang misterius memberitahumu bahwa ini hanya rumor? Ini adalah hal yang sangat mustahil. Petik 2. Suatu hal yang mustahil. Leng Chengfeng tertawa dengan gila dan berkata, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa yang dianggap teknik ofensif sejati tiada banding. Sayangnya, meskipun hukum 9 sun mengunci surga ini berasal dari sekte kuno dupa pembersihan kamu, tetapi karena kamu tidak lagi memilikinya, hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan kekuatannya.
Ketika kata-kata itu keluar, seluruh tubuh Leng Chengfeng memuntahkan keluar Extreme Sun True Flame tak berujung. Tubuhnya diselimuti oleh nyala api dan memandang jika dia adalah anak suci dari matahari, itu seperti nyalanya bisa membakar langit dan bumi. Pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Leng Chengfeng mengedarkan aura orang suci kuno seolah-olah dia orang suci kuno matahari muncul, menyebabkan Qi Yun dan Tetua Yun kehilangan warna mereka. Leng Chengfeng adalah murid dari Gerbang 9 Saint Iblis. Mereka tahu wilayah kultivasinya dengan sangat baik, dan dia sama sekali bukan orang suci kuno. Bang bang bang, pada saat ini, Extreme Sun True Flame di langit seperti banjir yang menerobos bendungan dan menjadi tak terhentikan. Seluruh samudera menembus seperti deras air yang tak berujung dan runtuh. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang di Ancient Sky City. Matahari seperti corong saat Extreme Sun True Flame turun tanpa akhir. Banyak orang yang tampak tergerak dari melihat pemandangan seperti itu. Namun, dalam sekejap mata, Leng Chengfeng berteriak menyedihkan. Tubuhnya terbakar ketika dia tidak bisa lagi mengendalikan True Sun True Flame dengan hukum 9 matahari mengunci surga. The Extreme Sun True Flame, sekuat binatang buas purba, tiba-tiba membakar seluruh tubuh Leng Chengfeng. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan kasar berteriak, "Tidak! Fenger!" Lei dia tersentak dan segera mengambil tindakan. Di bawah tangannya ada gunung es yang membentang bermil-mil. Itu berubah menjadi lapisan es misterius tak berujung untuk menyegel tubuh Leng Chengfeng. Namun, tindakan Lei Si sia-sia. Dia menciptakan permafrost tidak ada artinya, seperti membuang garam ke laut. Permafrost misterius segera menguap. Nyala itu seperti ular roh dan segera melingkar ke pergelangan tangan Lei Si. Melihat adegan ini, pasangan master dan murid Qi Yun ngeri. Tetua Yun ingin bergerak tetapi Qi Yun menghentikannya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Leng Chengfeng berteriak nyaring saat tubuhnya tiba-tiba menjadi gunung yang jatuh dan pilar batu giok yang goyah. Itu jatuh ke tanah dan tubuhnya segera ambruk. Itu tidak lagi terbuat dari daging karena telah dibakar menjadi abu. Saat ini, giliran Lei Si untuk berteriak. Leng Chengfeng sampai mati sehingga Extreme Sun True Flame yang turun-turun, tetapi nyala itu seperti parasit. Setelah inangnya meninggal, ia segera mengunci tubuh Lei Si, dan seluruh tubuhnya terbakar juga. Tidak, Lei dia menjerit dan menggunakan energi dingin tanpa akhir untuk menekan Extreme Sun True Flame di tubuhnya. Bunyi api yang kuat muncul. Bahkan jika energi dingin Lei Si lebih kuat, itu tetap tidak berarti. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya terbakar dan jatuh ke lantai, benar-benar hangus. Setelah Lei dia terbakar sampai mati, api yang kuat di tubuhnya perlahan menghilang seperti api yang selesai membakar selembar kertas. Kenapa, Lei Si, sebagai 8 dewa langit kuno, dibakar menjadi abu? Setelah sekarat, dengan satu nafas terakhir, matanya yang dibakar menjadi abu terbuka lebar untuk melihat Li Qiye. Dia masih tersesat pada saat kematiannya. Li Qiye yang membawa kelompok Li Xuangyan jauh sebelumnya tiba-tiba muncul di sebelah sisinya. Aku sudah mengatakan bahwa itu adalah rumor, tetapi kalian tidak percaya padaku dari waktu ke waktu. Kerajaan kuno misterius Azure mengambil 9 sun mengunci hukum surga dari sekte kuno pembersih dupa aku. Apakah mereka tidak memberitahu kamu bahwa ini dulunya adalah teknik jahat? Menelan Flame True Extreme Flame Sun, ini hanya dimaksudkan untuk membuat tubuhmu menjadi sebuah kuali. Li Qiye perlahan berkata, sangat disesalkan. Leng Chengfeng dan Lei dia sudah terbakar hingga garing dan tidak bisa mendengar kata-kata Li Qiye. Li Qiye beringsut lebih dekat dan melihat abu ketika dia perlahan melanjutkan, sayangnya, kamu tidak mendengarkan pria tua ini dan menderita sekarang. The Extreme Sun True Flame hanyalah kuali kehidupan yang membakar kuali untuk memperbaiki hukum nyala api yang sebenarnya dan tidak lebih dari itu. Dengan itu, jarinya menjangkau. Dari kuali kehidupan di dalam istana nasib Li Qiye datanglah api yang mengamuk. Perlahan, jari Li Qiye memancarkan sekelompok api. Pada saat ini, yang tak terbayangkan terjadi. Dari abu Leng Chengfeng dan Lei. Dia adalah dua helai api merah tua. Mereka sangat merah seperti logam baja yang hangus dalam tungku. Zang, 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 suara rantai besi berdenting muncul bersama. Dua helai api dari dua abu diseret keluar. Jari Li Qiye seperti magnet di bawah saluran Cauldron of Life, mengisap dua helai api. Kedua helai terjalin menjadi satu dan berubah menjadi hukum nyala api yang sebenarnya. Pada saat ini, hukum True Flame, seperti ular roh, tiba-tiba mengebor jari Li Qiye dan masuk ke dalam istana takdirnya. Ketika hukum True Flame ini masuk ke dalam istana nasib Li Qiye, itu berubah menjadi kunci besar. Ketika kunci ini jatuh, seolah-olah itu mengunci langit dan bumi, menjadikan istana nasib Li Qiye menjadi eksistensi yang tidak bisa dipecahkan. Perlahan, tanda ajaib mengambang di sekitar kunci besar. Mereka sangat kecil tetapi sangat cerah. Seolah-olah masing-masing rune ajaib ini dibuat dari logam baja meleleh. Saat rune ajaib ini akhirnya terbangun,
sebuah fragmen terhapus dalam lautan kenangan Li Qiye muncul kembali. Satu seni tertinggi surgawi muncul. Ini adalah hukum 9 penguncian surga-surga yang lengkap. 9 sun mengunci hukum surga. Kalian berdua tidak akan pernah bisa memahami kedalaman yang sebenarnya. Li Qiye memandang Abu Leng Chengfeng dan Lei Si saat dia tersenyum berkata, itu benar. Hukum 9 sun mengunci surga dulu merupakan teknik ofensif tertinggi dari sekte kuno dupa pembersihan. Itu bisa melukai Ming yang tercerahkan di atas dan menghukum Raja Iblis di bawah. Namun, selama zaman kuno, bahkan sekte dupa pembersihan kuno tidak tahu bahwa hukum pahala ini dulu merupakan teknik yang sangat jahat. Selama zaman dahulu, cabang pertama ras Charming Spirit memiliki kejeniusan yang sangat cerah. Dia menciptakan teknik jahat ini, hukum 9 matahari mengunci surga. Pada kenyataannya, teknik ofensif ini tidak disebut hukum 9 sun mengunci surga, tetapi disebut sebagai hukum 9 sun yang memusnahkan Allah. Meskipun kedengarannya sangat bagus, itu bukan memusnahkan dewa tetapi pembudidaya yang adalah kuali. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination. Emperor's Domination Chapter 185. Chapter 185. Bab 185. Hantu Tua 1. Jenius ini mengajarkan metode ini kepada para pembudidaya kuat lainnya. Setelah pembudidaya yang kuat ini berlatih metode ini, mereka menemukan bahwa kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka secara tidak sengaja menjadi kuali untuk kejeniusan ini. Ketika waktunya tepat, dan ketika kuali menjadi cukup kuat, saat itulah sang jenius memanen. Dia akan memimpin kuali ini selangkah demi selangkah untuk menyerap Extreme Sun True Flame dan dengan sengaja membiarkan mereka memurnikan Extreme Sun True Flame menjadi api kehidupan sejati mereka. Pada saat itu, Extreme Sun True Flame yang tak ada habisnya akan membakar kuali ini menjadi abu. Setelah membakar semua kultivasi dan kuali kehidupan para pembudidaya ini, mereka akan berubah menjadi hukum True Flame. Setelah kuali dibakar menjadi abu, jenius ini akan menyerap hukum True Flame dan memperbaikinya untuk memberdayakan teknik ofensif jahatnya. Semakin ia menyerap, semakin kuat tekniknya. Bahkan bisa dianggap tak terkalahkan. Di era itu, Li Qiye, sebagai Dark Crow, memerintahkan orang untuk membunuh kejeniusan ini dan menggunakan teknik jahat yang disebut hukum Dewa 9 Sun yang memusnahkan. Pada saat itu, Li Qiye ingin menghancurkan teknik jahat ini. Namun, setelah mencapai teknik Eldritch ini, ia tidak bisa tidak memuji kejeniusan yang tak terduga ini. Dia mampu menciptakan teknik ofensif yang tiada taranya yang tak tertandingi seperti ini. Pada saat itu, dia merasa bahwa menghancurkan teknik jahat ini benar-benar sia-sia. Li Qiye kemudian menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mempelajarinya dengan Kaisar Immortal untuk akhirnya meningkatkan teknik jahat ini, mengubahnya menjadi teknik ofensif tertinggi, teknik ofensif yang tak terkalahkan. Kemudian, dia menamakan teknik ofensif ini sebagai hukum 9 Sun mengunci surga. Setelah dia melatih Kaisar Abadi Minren, dia juga mengajarkan kepadanya hukum ini. Kaisar Abadi Minren menggunakan hukum ini untuk menyapu 9 langit dan 10 bumi dengan momentum yang tak terbendung. Sayangnya, nantinya, sekte kuno dupa pembersihan karena alasan yang tidak diketahui kehilangan versi lengkapnya. 30.000 tahun yang lalu, sekte kehilangan manual tertinggi ini setelah musibah besar. Adapun bagaimana kerajaan kuno Azure misterius mendapatkannya, tidak ada orang luar yang tahu. Bahkan, setelah kerajaan kuno menggunakan metode ini, mereka selalu merisetnya. Banyak ahli berbakat dari kerajaan kuno Azure misterius selalu menguji teknik tertinggi ini, tetapi mereka selalu merasa bahwa itu kehilangan sesuatu, bahwa itu tidak lengkap dengan cacat besar. Ketika kerajaan kuno memberikan teknik ini kepada Leng Chengfeng, pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah ujian. Leng Chengfeng berasumsi bahwa dia sedang berlatih metode tertinggi, dan setelah mendengar kata-kata Li Qiye, dia berasumsi bahwa itu adalah cara untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Namun, dia tidak tahu bahwa begitu dia mengaktifkan metode ini, dia akan segera berubah menjadi sebuah kuali. Akting Li Qiye terlalu nyata, jadi Leng Chengfeng jatuh ke dalam perangkapnya. Dia benar-benar berpikir bahwa dia menemukan komponen yang hilang dari teknik tertinggi, hanya untuk dibakar sampai mati bersama dengan Lei Si, yang mencoba menyelamatkannya. The Extreme Sun True Flame terlalu kuat. Leng Chengfeng dan Lei dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dibakar menjadi abu. Secara tidak sengaja, mereka menolong Li Qiye, memungkinkannya untuk mendapatkan hukum True Flame yang berubah menjadi kunci besar, dan itu juga membuatnya menemukan memori terhapus dari hukum 9 penguncian langit surga. Pada saat ini, Li Qiye memperoleh versi lengkap. Pada titik ini, seluruh halaman benar-benar hening. Bahkan Tetua Yun menggigil ketakutan. Untungnya, tuannya menghentikannya, jika tidak, nasibnya akan sama dengan Tetua Lei Si. Namun,
Li Xuangyan dan Chen Baojiao melihat peristiwa dari awal hingga akhir tidak dapat membantu selain menarik napas dalam-dalam. Dari awal hingga akhir, Li Qiye bahkan tidak bergerak, tetapi Leng Chengfeng, yang menantangnya, sudah mati. Bahkan Lei Xi meninggal. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat kematian mereka. Chen Baojiao sekarang mengerti mengapa Li Xuangyan menariknya kembali. Sejak awal, bangsawan muda mereka hanya berakting, dan Leng Chengfeng telah lebih dulu jatuh ke skema bangsawan muda mereka. Sepertinya saat ini, dia tidak mengerti bangsawan muda dan juga Li Xuangyan Pada saat ini, Li Qiye mengambil napas dalam-dalam dan melihat pasangan master dan murid Qi Yun berdiri di samping, mengungkapkan gigi putih salju ketika dia berbicara. Tetua Qi, salah mengolah hukum jasa sekte lain, ini berbahaya masalah. Seseorang mungkin secara tidak sengaja terbakar karena bermain dengan api. Bukankah begitu, Tetua Qi? Petik 2. Kedua tuan dan murid tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Dari awal hingga akhir, Li Qiye bahkan tidak mengangkat jarinya, tetapi Leng Chengfeng dan Lei dibakar menjadi abu. Mereka berdua merasa bahwa iblis kecil berusia 15 tahun di depan mereka adalah hantu jahat yang mengasah taring putihnya. Seseorang tidak akan tahu bagaimana dan kapan mereka akan mati dengan menjadi musuhnya. Pada titik ini, Qi Yun dengan lembut menghela nafas dan mengerti mengapa Yang Mulia sangat menghargai Li Qiye. Ini bukan hanya karena Li Qiye bisa mengendalikan pelindung surgawi mereka. Dalam beberapa hari, dia menekan Wan Shengjian dan Dao Child Shengtian. Pada saat ini, dia membakar Lei Xi dan Leng Chengfeng hingga mati. Sepertinya hal yang mudah bagi pemuda ini di masa depan. Makhluk tercerahkan, orang suci kuno, semua akan memiliki nasib menyedihkan jika mereka memprovokasi dia. Li Qiye tersenyum dan tersenyum lagi saat dia kemudian membawa Li Xuangyan dan Chen Baojiao ke dalam. Qi Yun kemudian melihat dua tumpukan abu di tanah dan dengan lembut menghela nafas. Gerbang 9 iblis-iblis kita kehilangan satu tetua tertinggi dan seorang siswa jenius dengan masa depan yang cerah. Melihat abu di tanah, Tetua Yun berkata dengan kasihan. Qi Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Meskipun kami menderita kerugian besar, tetapi setidaknya kami menghindari pertikaian. Gerbang 9 Saint Iblis kami memilih kemah kuil Dewa Perang, bukan Azure Mysterious Ancient Kingdom. Cabang pertama dari Tetua Lei terlalu dekat dengan kerajaan kuno. Akhirnya, mereka akan menjadi bencana. Sekarang, Tetua Lei dan Leng Chengfeng telah meninggal, kekuatan cabang pertama mereka sangat menderita. Bahkan jika mereka ingin bergabung dengan kerajaan kuno, mereka tidak akan berarti apa-apa. Petik 2. Tetua Yun menjadi diam dari ini, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa tuannya sangat masuk akal. Gerbang 9 Saint Iblis dan kuil Dewa Perang memiliki hubungan yang membentang selama jutaan tahun sampai sekarang. Gerbang 9 Saint Iblis memiliki beberapa jenius yang memasuki kuil Dewa Perang. Inilah mengapa kuil Dewa Perang sangat mendukung mereka. Namun, cabang pertama Lei Xi ingin bangkit dan mereka memilih Azure Mysterious Ancient Kingdom. Mereka berharap, dengan dukungannya, mereka akan dapat mengendalikan gerbang 9 Saint Iblis di masa depan. Pertikaian semacam itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh para tetua dari gerbang 9 iblis. Membunuh satu sama lain akan sangat merusak gerbang dan menguras kekuatannya. Pada saat ini, gerbang 9 iblis-iblis tidak kehilangan satu tentara pun sementara Lei Xi dan Leng Chengfeng menderita kematian yang menyedihkan. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menghalangi orang-orang dari cabang pertama Lei Xi dari ingin bergabung dengan kerajaan kuno. Setelah kembali ke kamar, Li Qiye bertanya kepada Li Xuangyan. Apakah kerajaan kuno Azure Misterius ikut serta dalam menyerang sekte kuno dupa pembersihan tahun itu? Li Xuangyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu detail pastinya, tetapi aku pernah mendengar tuan aku mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kehadiran langsung. Dia mengatakan bahwa meskipun Nine Saint Demon Gate ingin membantu sekte kuno dupa pembersihan, Gunung Kekosongan menginjak memiliki seseorang yang diam-diam mengendalikan skema besar, membuat kita tidak berdaya. Gunung Kekosongan Trample tidak secara langsung menunjukkan dirinya, tetapi perang itu sendiri memiliki implikasi dengan Gunung Kekecewaan Trample. Majikan aku kemudian menebak bahwa garis keturunan Kaisar Immortal yang terlibat dalam perang ini lebih dari satu. Petik 2. Li Qiye mengangguk dengan lembut sambil mendengarkan ini. Seekor serangga yang kehilangan 100 kakinya masih sulit untuk dibunuh. Bahkan jika sekte kuno dupa pembersihan tidak sekuat sebelumnya, pada akhirnya, itu masih merupakan garis keturunan Kaisar Abadi yang berdiri kuat selama jutaan tahun tanpa jatuh. Bahkan jika sekte Dewa Surgawi sedang naik, itu tidak harus mampu mengalahkan sekte kuno dupa pembersihan. Bagaimanapun, kekuatan sekte masih ada di sana. Tentu saja, menuju Cleansing Incense Ancient Sect, sepotong daging menggemukkan yang lezat, banyak garis keturunan bersedia untuk berbagi. Sekte Dewa Surgawi tidak akan mampu menelan sekte kuno dupa pembersihan tanpa bantuan garis keturunan Kaisar Immortal lainnya,
keberadaan mengerikan ini. Azure Kerajaan Kuno Misterius. Li Qiye menyipitkan matanya. Kerajaan kuno yang memperoleh hukum 9 matahari mengunci surga bukanlah suatu kebetulan. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi secara langsung tahun itu, mereka tidak dapat melarikan diri dari keterlibatan. Pikiran Li Xuangyan agak terkejut. Orang lain akan kehilangan warna mereka berbicara tentang kerajaan kuno Azure Misterius, tetapi bangsawan muda mereka berbeda. Dia sepertinya tidak memasukkan kerajaan kuno ke dalam pikirannya. Pada saat ini, Li Qiye tersenyum dan merenung sejenak. Kemudian dia menulis daftar dan memberikannya kepada Li Xuangyan, dengan mengatakan, kamu memberitahu orang-orang untuk membeli semua barang ini. Aku membutuhkannya. Lebih cepat lebih baik. Li Xuangyan melihat daftar itu dan sangat bingung saat menatap Li Qiye. Di luar sekelompok obat-obatan roh, ada hal-hal aneh lainnya seperti pakaian penguburan. Melihat lebih jauh pada daftar, orang lain yang tidak yakin akan keadaan akan berpikir bahwa ia sedang mempersiapkan pemakaman. Ah, apa yang kamu coba lakukan? Li Xuangyan melihat daftar yang tidak jelas ini dan bertanya dengan bingung. Li Qiye tersenyum dan dengan santai berkata dengan mata menyipit, kami akan pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk menghormati. Kehormatan. Chen Bao Jiao linglung. Lalu dia bertanya, nobel muda memiliki leluhur dikubur di tanah pemakaman. Kamu akan mencari tahu pada saat itu, kata Li Qiye misterius. Ditemui oleh kerahasiaan Li Qiye, Li Xuangyan tidak meminta dan segera memerintahkan orang untuk membeli semua yang ada dalam daftar. Saat dia sedang menunggunya untuk membeli semuanya, dia menggunakan waktu senggang ini untuk memanfaatkan kultivasinya. Baginya, yayasan seharusnya merupakan proses bertahap, tetapi fisiknya berbeda. Fisiknya mendiktekan upaya dan kecepatan yang intensif. Dia memiliki rencananya sendiri dan ambisinya tidak hanya berakhir di Hell Suppressing Godly Fisik. Dia juga membutuhkan fisioterapi lainnya. Jika orang lain tahu pikiran Li Qiye, mereka akan menyebutnya gila atau bodoh. Alasannya sederhana. Setiap kultivator hanya dapat memiliki satu fisik. Bagi para pembudidaya, fisik dalam menentukan jenis visi mana yang akan mereka miliki. Dan inner fisik itu unik, seperti True Fate, Life Will, dan Fate Palace. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 186. Chapter 186. Bab 186. Hantu Tua, 2. Seseorang hanya memiliki satu takdir sejati, satu roda kehidupan, satu takdir istana, dan tidak akan memiliki dua takdir sejati. Memiliki dua nasib sejati akan berarti bahwa orang itu memiliki dua kehidupan, dua jiwa. Ini adalah hal yang mustahil. The inner fisik juga sama. Satu orang tidak dapat memiliki dua fisioterapi dalam, setidaknya, pada prinsipnya. Tentu saja, prinsip tidak berlaku untuk Li Qiye. Saat roda kehidupan berputar, energi darah juga mengalir bersama dengan hukum universal yang mengelilingi fisik bagian dalam. Beberapa waktu telah berlalu dan tiba-tiba, suara, dentang, 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 muncul. Helai dan helai hukum universal seperti rantai mulai menenun bersama, berubah menjadi baju besi yang menutupi fisik bagian dalam sekejap. Boom, tubuh Li Qiye tiba-tiba bergetar dan itu berubah menjadi harta karun raksasa. Dalam sepersekian detik, fisik Li Qiye menjadi transparan dan seseorang dapat melihat serat ototnya, tulangnya, dan bahkan kutikula rambutnya dengan jelas. Bahkan Li Qiye merasakan detak tubuhnya, dan dia mengambil napas untuk mengkonfirmasi perasaan itu. Pada saat ini, jantung tubuh fisiknya menyilaukan ketika fenomena visual muncul satu demi satu. Itu seperti jalan menuju dunia harta, atau jalan untuk membuka gerbang suci. Di sekeliling tubuh fisik terdapat berbagai visi, seperti siklus karma neraka dengan iblis-iblis menjerit di dalam neraka 9 dunia bawah, membawa beban dan dosa manusia, tidak peduli visi mana itu iblis-iblis. 9 neraka dunia bawah, dan bahkan siklus karma semuanya ditekan di bawah inner fisik. Di atasnya adalah perwujudan dari segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada keberadaan sejak awal waktu yang dapat melebihi aktualitas dari fisik batin ini. Ini adalah fisik batin tertinggi dari neraka menekan fisik ilahi yang suci. Hati Li Qiye bergetar, dan akhirnya dia membuka matanya. Pada saat ini, ada tatapan kebahagiaan di matanya ketika dia bergumam, akhirnya mencapai sedikit penyelesaian. Pada titik ini, dia berhenti dan menatap sambil berbisik, kesusahan kecil akan datang. Neraka menekan fisik ilahi, salah satu dari 12 immortal fisik tertinggi. Untuk menumbuhkan seni tertinggi ini, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Kebenaran mendalam dari fisik ini tidak mudah dipahami oleh sembarang orang. Untuk tercerahkan dalam rahasia fisik dan mencapai puncak immortal fisik yang tak terkalahkan adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi bagi Li Qiye, memahami misteri dari fisik bukanlah masalah yang sulit karena dia telah melangkah lebih jauh di jalan ini lebih daripada orang lain. Dia secara pribadi melatih Grand Immortal Fisik,
Dan bukan hanya satu. Kedua belas immortal fisik semua diteliti olehnya setelah jutaan tahun dengan keringat dan darah yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan. Satu-satunya yang dia butuhkan adalah ketekunan. Dia benar-benar memahami misteri. Sekarang dia hanya perlu berani berjalan maju dan suatu hari, dia akan mendapatkan tubuh abadi. Untuk Hell Suppressing Godly Physique, akhirnya ada hasil setelah penebusan dosa yang berkesinambungan. Pada saat ini, akhirnya akan melebihi tingkat penyelesaian kecil setelah dia melampaui kesengsaraan kecil. Ini akan menjadi penyelesaian immortal fisik kecil, meskipun itu masih jalan panjang sebelum Grand selesai. Namun, penyelesaian immortal fisik kecil membawa rasa pencapaian yang berbeda dibandingkan dengan akal sehat biasa. Sejak zaman dahulu, sedikit penyelesaian karakter fisik immortal masih menakutkan. Penindasan terhadap fisioterapi ini sudah cukup untuk menakuti kultivator manapun. Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Sebuah penyelesaian kecil immortal fisik adalah peristiwa yang sangat menarik bagi setiap kultivator. Begitu seseorang mencapai penyelesaian kecil, mereka akan menjadi ancaman besar bahkan untuk penyelesaian besar Saint fisik. Meskipun Li Qiye senang, dia tidak terlalu gembira. Dia mengambil napas dalam-dalam lagi dan tidak terburu-buru untuk melampaui kesengsaraan kecil ini. Dia harus memusnahkan kesengsaraan kecil ini dengan sempurna. Li Qiye dengan tenang membuka nasib istana keduanya. Di dalamnya ada Daobon of Little Silly, berjemur di esensi dunia bersama dengan esensi kehidupan dan air kehidupan. Pada saat ini, Daobon tidak hanya cerah kristal, tetapi juga memancarkan gelombang lampu melingkar. Jauh di dalam lingkaran cahaya ini adalah alam dengan gambar khayalan tentang harta karun. Di tengah-tengah dunia ini ada bayangan berdiri dengan bangga. Dengan aura yang meliputi semua keberadaan saat menyapu 9 dunia, bayangan yang berdiri di sana ini memiliki keberadaan makhluk yang mampu menghancurkan semua dunia dan era. Merasakan nadi lemah ini, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak lega. Ini adalah berita baik baginya, masih ada harapan untuk Little Silly. Gerbang 9 Saint Iblis tidak mengecewakan Li Qiye. Dalam waktu singkat, mereka telah menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Masih kehilangan satu materi. Setelah menyerahkan semuanya kepada Li Qiye, Li Xuangyan melihat daftar itu dan berkata, kami kehilangan benda yang disebut babi seremonial surgawi ini. Ini hanya babi, kan? Gerbang 9 iblis-iblis kami mengerahkan semua tenaga kami, tetapi kami tidak dapat menemukan hal ini yang disebut babi seremonial surgawi. Petik 2. Tidak terlalu mengejutkan jika tidak dapat menemukannya. Hal ini ada di tanah pemakaman mayat kuno surgawi. Orang-orang yang tahu hal ini sedikit dan jarang. Li Qiye tidak terkejut dan menyipitkan matanya. Lalu dia memberitahu Li Xuangyan, aku tahu tempat yang memilikinya. Ayo, kita akan beli satu. Petik 2. Li Qiye membawa Li Xuangyan dan Chen Baojiao keluar dari manor kecil dan memasuki jalan yang ramai sekali lagi. Dia tidak membutuhkan banyak keriuhan hanya untuk membeli satu hal, tetapi Li Qiye membawa mereka dengan sengaja untuk meningkatkan pengalaman mereka. Di jalan-jalan di Ancient Sky City, Li Qiye belok kiri lalu ke kanan berkali-kali sehingga bahkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao di sebelahnya menjadi sedikit bingung, mereka hampir tidak bisa membedakan utara dari selatan. Meskipun mereka melintasi jalan-jalan kompleks kota bersama dengan berbelok ke kiri dan ke kanan lalu bola-balik, Li Qiye seperti kereta kuda yang menapaki jalan yang akrab, menyebabkan Chen Baojiao bertanya kepadanya, nobel muda telah datang ke langit kuno kota sebelumnya. Petik 2. Chen Baojiao merasa aneh bahwa Li Qiye lebih akrab dengan jalan, bahkan lebih dari penduduk asli. Dihitung dengan jari aku, jadi aku tahu arahnya, kata Li Qiye sambil tersenyum. Chen Baojiao dengan cepat memelototi ningrat mudanya dengan pesona dan penyihir yang tak ada habisnya. Gadis yang cantik dan provokatif, sungguh membuat jiwa manusia bertanya-tanya. Akhirnya, Li Qiye dan kedua gadis itu masuk ke jalan yang sangat sempit. Gang di dalam kota langit kuno yang besar ini seperti bagian terdalam dari daerah kumuh. Keempat arah adalah semua tembok tinggi dengan paviliun kuno dan istana misterius, sehingga gang kecil ini tampak sangat tidak menyenangkan. Di ujung gang adalah jalan buntu. Belum lagi sosok manusia, tetapi bahkan bayangan hantu tidak akan ditemukan di sini. Jika bukan karena Li Qiye yang memimpin, Li Xuangyan dan Chen Baojiao tidak akan pernah bisa menemukan tempat seperti ini. Di ujung gang, mereka melihat sebuah toko kecil dengan pintu kayu compang camping. Pintu kayu yang compang camping itu berderit seolah-olah akan jatuh kapan saja ketika angin berhembus. Toko kecil hantu tua. Di toko kecil itu ada sebuah tanda tua dan busuk, tergantung di sana. Tanda ini belum disapu untuk yang tahu berapa tahun seperti yang tercakup dalam jaring laba-laba. Melihat toko jenis ini membuat keduanya, Li Xuangyan dan Chen Baojiao, sebagai perempuan, memiliki perasaan menyeramkan dengan kedinginan di punggung mereka. Seolah-olah benar-benar ada hantu di sini. Li Qiye dengan santai membuka pintu yang compang camping dan masuk saat dua lainnya juga dengan sibuk mengikuti.
Mereka merasa bahwa tempat ini lebih seperti kuburan daripada toko kecil. Toko itu sangat gelap. Di luar lemari tua, tidak ada yang lain. Di belakang kabinet ada pintu kecil yang sehitam tinta, mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang duduk di belakang meja dengan mata tertutup seolah-olah sedang tidur. Lelaki tua itu sangat kurus dan memiliki tubuh yang kering dan layu seperti mayat. Sepintas, orang akan benar-benar berpikir bahwa itu adalah mayat kering yang duduk di tempat ini. Rambutnya berantakan seperti sarang ayam. Setengah berbaring di belakang meja, dia memberi persepsi bahwa dia sudah mati. Melihat pemilik toko ini, kedua gadis itu tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Mereka merasa bahwa tempat ini terlalu dingin, memberi mereka getaran yang tidak nyaman. Apa yang membuat mereka bingung adalah, adakah yang benar-benar datang untuk mengunjungi tempat terpencil seperti itu? Li Qiye mengetuk meja dengan lembut menggunakan jarinya dengan pola yang lambat dan panjang. Dia terus mengetuk seperti gema di dalam lembah. Orang tidak tahu berapa lama Li Qiye melakukan tugas ini, tetapi orang tua itu akhirnya mengguncang tubuhnya. Gerakan tubuhnya sangat lambat, seperti mayat. Tindakan seperti itu membuat hati Li Xuangyan dan Chen Baojiao menjadi takut. Bagaimana ini bisa menjadi orang yang hidup? Ini jelas orang yang sudah mati yang tidak bergerak selama ratusan ribu tahun. Akhirnya, pria tua itu perlahan membuka matanya dan menakuti Chen Baojiao bersama dengan Li Xuangyan. Matanya lebih putih daripada hitam. Saat memancarkan lampu hijau, mereka seperti mata hantu, benar-benar mengerikan. Jika Li Qiye tidak datang ke sini, mereka akan berpikir bahwa ini bukan toko kecil tapi tempat tinggal para hantu. Toko kecil hantu tua akan melayanimu. Pria tua itu perlahan berbicara dengan suara yang dalam dan panjang. Itu seperti hantu tua dari neraka, berjuang untuk berbicara. Tindakan seperti itu membuat kedua gadis itu merasa bahwa pria ini sama sekali tidak seperti yang hidup. Aku ingin satu babi upacara surgawi. Li Qiye berkata dengan santai. Pria tua itu tidak repot-repot melirik Li Qiye. Dia tetap kaku dan lambat saat bertanya, barang apa yang ingin kamu tukarkan? Bagaimana dengan kisah lama? Li Qiye juga menyipitkan matanya menatap pria tua ini. Emperor's Domination Chapter 187. Chapter 187. Bab 187. Toko kecil hantu tua 1. Catatan, hantu tua Gui di sini belum tentu hantu. Hanya perkataan tentang seseorang yang aneh atau jahat tetapi bisa juga menjadi hantu iblis nyata. Asteris. Pada saat ini, pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Li Qiye. Pada saat yang sama, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan, seperti cahaya suci langit dan bumi dengan ketajaman yang tak terukur, yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Bahkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao, berdiri di belakang Li Qiye, harus mundur 3 langkah. Mereka tidak menerima tatapan tajam ini secara langsung tetapi mereka merasa bahwa kilatan ini mampu memenggal dewa dan iblis bersama dengan orang-orang dari kultivasi mereka seperti serangga. Ketika keringat dingin membasahi tubuh mereka, mereka menyadari bahwa lelaki tua ini menyebut dirinya hantu tua adalah horor di luar spekulasi mereka. Tidak, pria tua ini kemudian menarik pandangannya seolah dia mengantuk dan dengan kaku menggelengkan kepalanya. Li Qiye menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu, lalu dengan tenang berkata, aku tahu betul bahwa ada 3 jenis mata uang keras di tempat ini. 1. Kisah besar benar atau salah. 2. Bahasa kuno orang dahulu. 3. Mayat. Aku memiliki kisah-kisah hebat yang benar atau salah dan bahasa kuno orang dahulu. Kamu ingin memilih bahasa kuno orang dahulu? Petik 2. Tidak akan ada gunanya. Hantu tua itu masih menggelengkan kepalanya dengan kaku, dan perlahan berkata, setidaknya, bukan untukmu, mereka tidak akan. Aku punya pot obat dan kamu bisa memasukkan obat untuk aku. Petik 2. Li Qiye menjadi serius dan menatap hantu tua itu, sebelum akhirnya berbicara, ini bukan aturan perdaganganmu. Setidaknya, barang yang aku inginkan, tidak sebanding dengan harganya. Petik 2. Li Xuangyan dan Chen Baojiao, di belakang, bingung mendengarkan percakapan aneh ini, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu, tapi kamu adalah pengecualian, satu-satunya pengecualian. Hantu tua itu melanjutkan, aku bisa mencium aroma tubuhmu. Jadi, 3 mata uang kamu tidak akan dilakukan sekarang. Petik 2. Li Qiye menyipitkan matanya dan diam-diam menatap hantu tua itu. Sebagai Dark Crow dengan ribuan tahun pengalaman, dia telah melihat segalanya. Dia secara alami tahu apa hantu tua ini, dan tahu betapa sulitnya untuk menghadapinya. Aku ingin melihat apa yang kamu buat. Akhirnya, Li Qiye mengalah. Hantu tua itu tidak memandang Li Qiye dan berdiri seperti mayat, dan perlahan berkata, ikuti aku. Dia lalu berjalan ke pintu hitam seperti tinta di belakang. 3 mata uang keras. Melihat Li Qiye,
Li Xuangyan merasa bahwa jenis transaksi ini terlalu aneh. Tempat ini berbeda dari luar. Li Qiye tersenyum menggelengkan kepalanya. Di luar menggunakan Revades Jades, obat-obatan roh, pil takdir, dan bahkan harta. Semua itu tidak bisa ditukar di tempat ini. Petik 2. Apa itu saga besar yang benar atau salah? Chen Baojiao dengan penasaran bertanya. Kisah-kisah agung juga memiliki benar dan salah. Tentu saja ada. Li Qiye tersenyum dan berkata, di tempat ini, kamu secara alami dapat memperoleh barang yang kamu inginkan. Pertama, kamu harus memikirkan item yang cukup langka dan aneh. Semua harta yang tidak tersedia di luar, semuanya akan ada di sini. Jika kamu menginginkan barang-barang ini, itu sangat sederhana. Kamu dapat menceritakan pada hantu tua sebuah cerita lama. Tentu saja, cerita lama ini pasti konyol dan aneh. Yang lebih aneh adalah bahwa kisah lama ini bisa menjadi pengalaman pribadi kamu, atau dibuat-buat oleh kamu. Jika cerita lama kamu benar, maka kamu dapat segera mendapatkan barang yang kamu inginkan. Namun, jika cerita buatan kamu cukup nyata, kamu masih bisa menukar barang tersebut, tetapi kamu harus bisa membodohinya. Li Qiye tersenyum saat menyelesaikan kata-katanya. Mendengar ini, baik Li Xuangyan dan Chen Baojiao terkejut. Hal seperti itu terlalu aneh. Bagaimana dengan mayat? Chen Baojiao bertanya sekali lagi. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, mayat bahkan lebih sulit. Mayat yang bisa menangkap matanya benar-benar tak terbayangkan dan pasti mampu menjadi eksistensi seperti Dewa Bumi. Tentu saja, kamu juga dapat berdagang dengan hal-hal paling menakjubkan dari tempat ini bersama mereka. Petik 2. Ayo, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Li Qiye kemudian tersenyum dan berjalan menuju jalan sempit ke pintu gelap. Li Xuangyan dan Chen Baojiao saling melirik satu sama lain, lalu sibuk mengikutinya ke dalam. Mereka awalnya berpikir bahwa pintu ini akan menuju ke tempat yang gelap tetapi, setelah masuk, mereka menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Di belakang pintu adalah gua surgawi dalam bentuk halaman besar. Di tempat ini, sinar matahari menyinari memberikan perasaan yang sangat nyaman dan malas. Namun, begitu mereka melihat isi halaman, mulut gadis itu ternganga dan mereka tidak bisa menutupnya. Mereka menatap semua item di depan dengan sangat heran. Halaman hijau yang luas memiliki taman obat, kolam batu giok, bukit kecil, semua hal yang diperlukan ada di sini dan, yang mengejutkan, bahkan ada yang tumbuh di sini. N9 Transformation Dragon Silkworm Soul Grace, melihat rumput kecil dengan bentuk naga kecil di dalam taman obat yang secara misterius terdengar dengan tangisan naga, Li Xuangyan berseru dengan keras. Rumput 9 naga transformasi ulat sutra adalah bahan utama untuk pil takdir peringkat terbaik. Bahkan tidak menyebutkan sekte besar dan negara kuat, bahkan kerajaan kuno tidak akan selalu memiliki item seperti itu. Di sana, bukankah itu penyu naga abadi Yin yang dari legenda? Di dalam kolam giok ada kura-kura tua yang bermalas-malasan. Kura-kura ini mengisap dan mengeluarkan energi yin dan yang, menyebabkan Chen Baojiao kehilangan warnanya dengan bingung. Dia hanya melihat hal seperti itu di buku fantasi sebagai legenda. Kerajaan kuno tidak akan bisa menangkap keberadaan seperti itu, tapi ada satu di dalam halaman ini. Itu adalah pohon suci Patra Palem. Ini adalah batu variabel legendaris yang dikatakan hanya muncul sekali setiap jutaan tahun. 8 petal One Sword Santo Rumput. Dalam legenda ini adalah bilah daun yang melampaui rumput abadi-abadi, mampu menyehatkan jiwa, memberontak melawan nasib, dan mengubah umur. Petik 2. Asteris. Melihat harta yang mengejutkan duniawi seperti itu, satu demi satu, Li Xuangyan dan Chen Baojiao terpana. Halaman obat-obatan roh dan harta karun ini, belum lagi keberadaan seperti Nine Saint Demon Gate dan Jewel Secret School, bahkan Azure Mysterious Ancient Kingdom tidak akan memilikinya. Ini sangat mengejutkan mereka. Jika ada barang-barang ini ditemukan di luar, akan ada pertumpahan darah yang gila. Tidak ada kerajaan kuno yang bisa memiliki kekayaan luar biasa. Namun, di halaman ini, ada semua harta yang didambakan ini. Rumput atau barang abadi manapun di sini tidak akan diperoleh, bahkan jika sepasukan pembudidaya membidik mereka selama hidup mereka. Gerbang 9 Saint Iblis dan Sekolah Suci Pilar Permata keduanya kuat dan, seperti anak perempuan surgawi mereka yang bangga, Chen Baojiao dan Li Xuangyan telah melihat banyak harta. Tetapi dibandingkan dengan apa yang ada di depan mata mereka, semua harta yang mereka lihat adalah tumpukan besi tua. Ayo, barang-barang ini membutuhkan 3 mata uang keras untuk diperdagangkan. Li Qiye tersenyum berkata, tentu saja, kalian berdua tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu tidak akan dapat datang dengan kisah lama yang akan pindahkan hantu tua itu. Petik 2. Pada titik ini, Li Xuangyan dan Chen Baojiao saling memandang dan menyadari sesuatu. Dengan begitu banyak harta dan rumput abadi yang tersisa seperti ini, tetapi lelaki tua itu tidak takut mereka dirampok oleh orang lain. Seberapa mengerikan hantu tua ini?
Akhirnya, ketiganya masuk ke dalam ruang samping. Bahkan sebelum mereka masuk, Li Xuangyan dan Chen Baojiao mencium aroma obat yang tak terlukiskan dan menguapkan. Dengan aroma yang lebih hati-hati, hanya adegan yang menggetarkan jiwa yang tak terkatakan yang bisa dibayangkan sebagai sumber yang membuat mereka tak bisa berkata-kata. Ada segudang botol berisi obat-obatan tak dikenal di seluruh ruangan. Ada wajan besi di atas api hijau gelap yang mengerikan. Dan di dalam wajan besi ada benda hitam pekat. Tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat permukaannya tampak merangkak. Kadang-kadang, dengan belatung melingkar, atau roh hantu jahat yang mendekat, atau aliran sungai yang bergumam. Melihat benda aneh direbus dalam wajan besi, Chen Baojiao dan Li Xuangyan merasa menggigil mengalir di tubuh mereka. Pada saat ini, Li Qiye memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam udara obat dan bergumam, ular bumi hantu besi, jantung penolakan dunia, menghindar rumput abadi, kristal darah dewa, otak hantu pemakan generasi. Li Qiye menamai ramuan obat, satu demi satu, seolah-olah resepnya sudah dihafal. Chen Baojiao tercengang melihat Li Qiye membacakan ramuan hanya dari aroma mereka, tetapi Li Xuangyan sudah terbiasa dengan teknik saleh Li Qiye. Adapun hantu tua yang berdiri di sebelah Li Qiye untuk mendengarkan resitalnya, dia menggelengkan kepalanya seolah memeriksa kesalahan Li Qiye. Setelah menyebutkan semua ramuan besar, Li Qiye akhirnya membuka matanya dan menatap hantu tua itu dengan ekspresi kaget, dan berkata, "Kamu menemukan resep kuno itu?" Hantu tua itu perlahan menjawab, "Tidak ada yang mustahil dengan hati yang rela. Namun, ini hanya resep yang tidak lengkap. Ini hanya langkah pertama. Bahan-bahan lainnya tidak diketahui." Petik 2. Aku juga tidak mungkin bisa datang dengan mereka. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Li Xuangyan yang menghabiskan waktu paling banyak dengan Li Qiye tersentak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pidato tidak percaya diri Li Qiye. Sampai sekarang, sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Tetapi hari ini dia berbicara tanpa percaya diri. Hal macam apa yang merupakan resep kuno yang dapat menyebabkan bangsawan muda yang sangat percaya diri ini benar-benar mempertanyakan. Aku mencium obat-obatan di tubuhmu dan katak itu di tubuhmu. Kamu pasti tahu barang-barangmu. Hantu tua itu. Li Qiye menatap ramuan yang menghitam di dalam wajan besi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat ramuan yang menghitam seolah ingin melihatnya. Harus dikatakan bahwa Dewa Alkimia dan Li Qiye telah mencampur resep dan yang tak terhitung jumlahnya dan telah menemukan resep yang tak terhitung jumlahnya dan tertinggal dari zaman kuno. Beberapa resep dan ini bahkan berasal dari zaman dahulu yang sebaliknya benar-benar tak terlihat. Pada saat ini, ada resep kuno yang datang ke pikiran Li Qiye. Emperor's Domination Chapter 188. Chapter 188. Bab 188. Toko kecil hantu tua, 2. Semuanya terekam dalam Grand Canon Alchemy God. Pada saat ini, resep dan muncul di benaknya. Satu dan resep demi satu dicampur bersama berulang kali. Dia ingin menemukan bahan yang tepat dalam semua ingatan ini untuk digabungkan dengan resep dan kuno ini. Seiring waktu berlalu, Li Qiye tanpa sadar memiliki keringat seukuran kacang menetes dari wajahnya. Chen Baojiao secara emosional ingin menyeka keringatnya. Tetapi Li Xuangyan dengan cepat menahannya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, mengindikasikan tidak mengganggunya. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuh Li Qiye basah kuyup dengan keringat seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air, dan napasnya menjadi semakin cepat dan keras. Pada saat ini, Chen Baojiao dan Li Xuangyan menjadi khawatir bahwa Li Qiye sedang mengalami penyimpangan qi. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya dicocokkan di kepala Li Qiye. Dari menguji ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan mencari resep dan dengan Dewa Alkimia, pemahaman Li Qiye tentang pengetahuan obat dan upayanya untuk menentukan resep ini telah melangkah lebih jauh dari siapapun. Hari ini, dia mengerahkan semua kemampuannya untuk menciptakan resep dan resep kuno yang legendaris ini. Ini adalah resep dan tertinggi tanpa rekan. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang tahu resep dan ini bahkan tidak bisa dihitung sedikit. Persetan, setelah beberapa saat, Li Qiye berteriak dan duduk lurus di tanah. "Yang Nobel, kamu baik-baik saja?" Li Xuangyan dan Chen Baojiao, yang ketakutan, mengelilingi Li Qiye dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan cemas. Li Qiye menghela nafas panjang seolah-olah jalur udaranya diblokir sebelumnya. Dia kemudian dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan Li Xuangyan dan Chen Baojiao merasa lega karena mereka dengan sibuk menyeka keringatnya. Setelah beberapa saat, Li Qiye berdiri dan memandangi hantu tua itu lalu berkata, "Resep ini, aku bisa mencoba mencocokkannya, tetapi itu masih baru permulaan dengan bahan-bahan. Dan perbaikan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aku. Kamu tahu resep ini lebih baik daripada aku. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau palsu. Apakah dan bisa keluar dari ini atau tidak, itu selalu menjadi rahasia. Aku hanya bisa menjamin bahwa prinsip alkimia pencampuran bahan-bahan ini masuk akal." Petik 2.
Hantu tua itu menatap Li Qiye untuk waktu yang lama dan akhirnya menganggukkan kepalanya yang kaku. Ini bisa dilakukan. Setelah dirawat oleh Li Xuangyan dan Chen Baojiao, roh-roh Li Qiye dipulihkan dan dia kembali tenang. Dia melanjutkan dengan hantu tua, tapi, kamu harus tahu bahwa babi upacara surgawi tidak cukup untuk berdagang untuk ini. Di luar babi upacara surgawi, kamu dapat mengambil sesuatu yang lain. Hantu tua itu berkata perlahan, pilihan kamu. Kamu dapat mengambil barang apapun di sini, apapun yang terjadi. Petik 2. Kata-kata hantu tua itu menggerakkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Salah satu item di halaman ini sudah cukup untuk mengguncang dunia. Rumput dan harta abadi mana yang tidak ternilai harganya tanpa teman di sini. Namun lelaki tua ini berkata bangsawan muda mereka bisa mengambil barang apapun dari tempat ini. Li Qiye menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu sebelum akhirnya dengan tenang berkata, kamu dan aku berbicara tentang harta. Ini terlihat terlalu kasar. Aku tidak butuh harta apapun tetapi hanya butuh satu hal. Kamu akan berhutang pada aku. Petik 2. Mata orang tua itu memancarkan lampu hijau setelah mendengar Li Qiye. Dia menatap Li Qiye tanpa mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya perlahan berbicara sambil menatap Li Qiye. Selama kamu sukses, aku akan berhutang budi padamu. Li Xuangyan dan Chen Baojiao saling melirik dengan ekspresi terkejut. Tempat ini memiliki harta yang luar biasa. Namun bangsawan muda mereka tidak menginginkannya tetapi lebih memilih hutang orang tua itu. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seseorang menyukai harta yang luar biasa ini? Bantuan tunggal sebagai ganti harta yang menghancurkan dunia ini akan dianggap gila di mata orang lain. Tapi, mereka tahu dengan jelas bahwa bangsawan muda mereka sama sekali tidak gila. Pandangan dan cita-citanya lebih jauh dari siapapun. Bloody Eyes Golden Snake, keluarkan mata untuk 6 tetes darah. Pada saat ini, Li Qiye sedang menatap ramuan menghitam di besi terbangun dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Saat kata-kata Li Qiye selesai keluar, hantu tua itu mengulurkan tangannya dan menangkap seekor ular setebal lengan dari wadah obat. Seluruh tubuh ular ini berwarna emas seakan-akan terbuat dari emas murni. Itu memiliki sepasang mata berurat merah berdarah. Ketika tubuhnya melilit, cahaya yang berdarah membuang 2 sinar berdarah menyerupai ujung pisau dewa jahat. Li Xuangyan dan Chen Baojiao merasa sangat khawatir ketika tubuh mereka menjadi sangat dingin ketika bertemu dengan tatapan merah ini. Ular ini sama sekali bukan hal yang umum, tapi jelas raja ular yang kuat. Hantu tua itu dengan mudah menjatuhkannya tanpa sadar setelah menangkapnya, lalu mengambil matanya dan meneteskan 6 tetes darah ke dalam wajan besi. Ramuan menghitam yang berguling-guling segera mendesis ketika tetes darah pertama ditambahkan. Sebuah kabut berdarah muncul dalam sekejap tetapi itu dimakan oleh ramuan itu seolah-olah itu adalah monster yang membuka mulutnya, mengerut dan menelan kabut yang berdarah. Silver Frost Float Dragon, giling klakson dan tambahkan 3 bagian, cepat. Menonton ramuan menelan kabut darah, Li Qiye segera berteriak. Orang tua itu bergerak cepat dan mengeluarkan naga banjir sepanjang 100 zang dalam sekejap mata. Li Xuangyan dan Chen Baojiao tidak bisa membantu tetapi menjadi heran. Ini adalah naga banjir yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Bahkan seorang Raja Surgawi atau Raja Surgawi akan dipaksa untuk melarikan diri dari pandangannya. Tapi satu cakar hantu tua ini segera membunuhnya. Dia mengambil tanduknya dan menggilingnya menjadi bubuk dan menaburkan 3 bagian ke ramuan obat. Gerah, ketika bubuk naga jatuh di dalam, ramuan yang gelap menjadi keras seperti naga ganas dan ingin melarikan diri dari wajan besi tetapi, tidak peduli seberapa sengitnya, itu tidak bisa muncul dari wajan besi. Pada titik ini, Li Xuangyan dan Chen Baojiao menyadari bahwa wajan besi yang tampaknya biasa di depan mereka ini adalah harta yang tiada taranya. Ramuan yang dihitamkan menjadi semakin marah sampai batasnya dan bertabrakan dengan wajan besi dengan kecepatan kilat. Aqua magnetik gelap surgawi ekstrim, tepat pada saat ini. Ketika Li Qiye memperhatikan bahwa kemarahan ramuan yang menghitam itu ekstrim, ia segera berteriak. Lelaki tua itu dengan cepat mengeluarkan liquid misterius dari sebuah wadah dan menuangkannya di atas wajan besi. Air misterius itu bertindak sebagai magnet dan mengangkat ramuan gelap itu tepat di atas wajan. Suasana semakin tegang di ruangan itu. Li Qiye menatap transformasi ramuan yang gelap tanpa berkedip, tidak membiarkan perubahan sedikit pun lolos dari matanya. Setelah beberapa saat, Li Qiye cepat berbicara dan hantu tua menjatuhkan obat-obatan. Di bawah instruksi terus-menerus Li Qiye, hantu tua itu bertindak tanpa ragu-ragu dan waktu serta dosisnya juga sempurna. Li Qiye memanfaatkan transformasi ramuan yang dihitamkan sebagai waktu yang tepat dan menamakan banyak bahan obat sementara orang tua itu melemparkannya ke dalam wajan besi. Ekspresi Li Qiye menjadi lebih serius dengan perubahan ramuan dan napasnya menjadi lebih kasar. Tangannya yang mengepal menunjukkan ekspresi gugup dan, tanpa sadar, keringatnya menetes ke dahinya. Faktanya, Li Qiye bukan satu-satunya yang gugup, bahkan karakter yang tak terduga. Hantu tua,
tegang ketika matanya menatap ramuan di wajan besi. Li Xuangyan dan Chen Baojiao juga terpengaruh dan menjadi bingung. Jiwa feminin mereka tergantung di atas kepala mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk menggenggam tangan putih bedak mereka dengan erat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bangsawan muda mereka begitu gugup. Mereka telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bertemu banyak eksistensi yang sengit dan tahan terhadap angin kencang dan pasang surut, tetapi bangsawan muda mereka menangani mereka semua dengan mudah dan tenang. Tetapi hanya kali ini dia khawatir. Itu membuat mereka sadar bahwa ramuan wajan besi ini benar-benar luar biasa. Sejauh mana? Mereka tidak yakin. Setelah masing-masing obat ditambahkan ke pekerjaan besi, ramuan di dalamnya berubah menjadi banyak gambar. Pada suatu waktu, itu melonjak menjadi seekor naga dan menari menjadi seekor phoenix yang menyala-nyala tetapi berakhir sebagai gletser yang sangat dingin. Semakin banyak bahan baku ditambahkan, ramuan menjadi semakin keras seolah-olah memiliki kesadaran dan kehidupan sendiri. Seolah-olah ramuan hitam yang kuat ini bisa merasakan akhirnya mendekati dan melawannya. Itu menjadi lebih gila ketika menabrak wajan besi. Namun, tidak peduli bagaimana mengamuknya itu tidak bisa lepas dari wajan besi. Pada saat ini, Chen Baojiao dan Li Xuangyan merasa bahwa ramuan yang menghitam ini mungkin bukan obat kuali tetapi mungkin harta atau bahkan keberadaan yang sangat luar biasa dan langka di dunia ini. Seperti apa tepatnya itu, mereka tidak tahu. Penambahan herbal memperlambat dan akan segera berakhir. Pada titik ini, ketegangan cukup tinggi di ruangan bahkan untuk pria seperti mayat memiliki keringat menetes ke bawah. Ini cukup untuk menunjukkan betapa gugupnya dia. Mengunci air yin. Akhirnya, Li Qiye dengan gemuruh meneriakkan ramuan terakhir dan pada saat ini, hatinya menggantung tinggi di atas. Boom, ketika air mengunci yin memasuki wajan besi, ramuan melepaskan pukulan terakhir dengan momentum surgawi untuk membanting ke dasar wajan. Pukulan ini terlalu kuat dan melepaskan kehadiran yang menakutkan seolah-olah paragon surgawi menyerang surga. Pukulan yang tampaknya tak terkalahkan ini membuat mereka merasa seolah seluruh dunia akan gempa. Tapi, bahkan pukulan seperti itu tidak cukup untuk menghancurkan wajan yang tidak dapat disangkal. Bang bang bang. Ramuan itu mengenai wajan besi lagi dan lagi tapi serangannya lebih lemah dari sebelumnya. Perlahan, itu tidak lagi memiliki momentum surgawi karena akhirnya menjadi lemah. Hingga akhirnya, ramuan itu tidak lagi bergerak di wajan besi. Sebagai gantinya, itu berubah dari tar hitam pekat menjadi perlahan-lahan menjadi warna ember yang memancar. Pada titik ini, hanya ada sedikit napas saat semua orang menahan napas sambil menatap wajan besi. Li Xuangyan dan Chen Baojiao tidak tahu apakah itu sukses tetapi mereka tahu itu akhirnya berakhir. Emperor's Domination Chapter 189. Chapter 189. Bab 189. Menghormati nenek moyang 1. Akhirnya, ramuan obat di dalam wajan besi akhirnya terkondensasi menjadi kue obat. Kue obat ini menyerupai mentega berminyak, memancarkan aroma harum sambil mengeluarkan sensasi nyaman dan menghipnotis. Seolah-olah sayap muncul, memungkinkan orang untuk terbang di udara begitu berbau. Akhirnya berhasil, ini campuran yang tepat. Akhirnya, hantu tua itu tidak bisa menahan kegirangan dan berteriak. Sialan, akhirnya selesai. Li Qiye berteriak juga selama kegembiraannya dan bahkan melompat di udara. Kemudian, dia duduk lurus di atas pantatnya ketika tubuhnya menjadi lemah. Baginya, ini benar-benar keajaiban. Bahkan jika Dewa Alkimia terlahir kembali, dia masih tidak akan percaya. Jika dunia tahu bahwa resep dan ini berhasil dicampur, maka mereka akan ketakutan sampai jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka atau berteriak dengan takjub. Li Xuangyan, bersama dengan Chen Baojiao, merasa lega. Meskipun mereka tidak tahu apa resep dan mereka tahu benda di dalam wajan besi benar-benar tiada taranya. Pada saat ini, mereka diam-diam menghapus keringat bangsawan muda mereka dan berbagi kegembiraannya. Setelah beberapa saat, Li Qiye mendapatkan kembali akalnya dan melihat kue obat di wajan besi saat dia perlahan berkata, campuran selesai. Adapun pembuatan dan di masa depan, terserah kamu. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Petik 2. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kue obat di wajan besi dengan kebahagiaan di matanya. Akhirnya, dia menyerahkan babi upacara surgawi kepada Li Qiye. Sebelum keberangkatan Li Qiye, hantu tua itu menatap Li Qiye dan masih perlahan berbicara. Bagaimana kalau kamu tetap di belakang? Menyembah aku sebagai tuan. Selama kamu menerima aku sebagai tuanmu, di generasi ini, kursi kaisar abadi adalah milikmu. Petik 2. Kata-kata ini sangat mengejutkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Apakah semudah itu untuk menjadi kaisar abadi? Namun, hantu tua ini berbicara seolah-olah itu adalah hal yang sepele. Untuk setiap kultivator, untuk dapat melatih kaisar abadi adalah kehormatan tertinggi mutlak dalam kehidupan seseorang.
Bahkan generasi tertinggi tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa melatih kaisar abadi. Tetapi hantu tua ini sebelum mereka 100% percaya diri. Tidak, kata-katamu salah. Di generasi ini, dengan kehadiran aku pasti akan menjadi kaisar abadi. Siapapun yang bersaing untuk kehendak surga melawan aku hanya akan menjadi tumpukan tulang di jalan Grendao aku. Bahkan seorang murid yang dilatih oleh kamu tidak akan luput dari nasib ini. Li Qiye berkata dengan santai. Nada acuh tak acuh namun itu adalah retorika paling sengit yang telah didengar Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Tidak ada seorang pun di hadapanku. Aku sendiri yang tak terkalahkan. Hantu tua itu menatap Li Qiye dengan tenang. Keduanya takut akan bangsawan muda mereka kalau hantu tua itu meledak. Hantu tua ini jelas sangat menakutkan. Namun, Li Qiye mempertahankan ketenangannya dan sealami angin sepoi-sepoi dan awan yang lembut, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah beberapa saat, Li Qiye kemudian menambahkan, hari dan perbaikan, aku bisa datang. Pada saat itu, jika kamu ingin aku melakukannya, ini bukan tidak mungkin. Namun, untuk masalah ini, item yang dapat menarik minat aku tidak banyak. Petik 2. Pada akhirnya, hantu tua itu tidak mengatakan apa-apa dan duduk diam di belakang meja kasirnya dengan mata terpejam, tampak tertidur seperti mayat. Li Qiye tersenyum dan pergi bersama Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Setelah meninggalkan toko kecil, Li Xuangyan melirik Li Qiye sekali dan bertanya, satu kebaikan. Bantuan yang sangat berharga. Li Qiye melihat dan mengulurkan tangan dengan lembut membelai rambut hitam halusnya saat dia berkata, gadis kecil, jangan meremehkannya. Sejak zaman kuno, dia adalah salah satu orang paling sulit untuk dipusingkan di dunia ini. Satu bantuan darinya sangat berharga. Bahkan Kaisar Immortal tidak akan mendapatkan wajah dari dia. Petik 2. Hanya Li Qiye yang bisa melakukan tindakan intim seperti membelai rambut hitamnya. Mendengar ini, mereka berdua khawatir dan mengambil napas panjang. Apa jenis karakter yang Kaisar Immortal? Mereka memikul kehendak surga dan menjadi tak terkalahkan di 9 dunia. Tipe orang seperti apa yang tidak akan memberikan wajah kepada Kaisar Immortal? Mereka belum pernah mendengar karakter seperti itu sebelumnya. Li Xuangyan tidak menyadari bahwa Li Qiye membelai rambutnya saat dia linglung. Saat dia pulih, dia dengan marah memelototi Li Qiye dan berteriak, aku lebih tua darimu, kan? Panggil aku gadis kecil lagi dan aku tidak akan bersikap baik. Di sini, dia mengertakkan giginya karena marah. Li Qiye tidak memedulikan protesnya dan hanya tersenyum, mengakibatkan dorongan tiba-tiba Li Xuangyan untuk menendangnya sementara Chen Baojiao tidak bisa menahan tawa. Dua keindahan yang tiada taranya, yang satu kesal dan yang lain tertawa. Kedua tipe kecantikan yang sangat berbeda ini membuat pemandangan paling menakjubkan di dunia yang tidak akan pernah bosan ditonton orang. Setelah beberapa saat, Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan apa yang dia coba perbaiki. Mengenai pertanyaan ini, Li Qiye hanya menatap cakrawala dalam diam seolah-olah dia terseret ke dalam memori lama. Chen Baojiao dan Li Xuangyan tidak mengganggunya dan diam-diam menunggu jawabannya. Itu adalah resep dan yang tidak ada yang hanya bisa ditemukan di legenda. Dalam usia yang sangat tua, legenda ini telah diturunkan. Tidak ada yang tahu kapan legenda ini dimulai, itu bisa terjadi selama era legendaris, atau era yang lebih tua, seperti permulaan purba. Singkatnya, jika resep dan ini disempurnakan dengan sukses, maka raksasa yang tak terkalahkan, dan bahkan Kaisar Immortal, tidak akan bisa duduk diam. Petik 2. Meskipun mereka berdua bersiap secara mental, tetapi mendengar ini, mereka masih kagum. Keberadaan macam apa ini? Atau lebih tepatnya, dan macam apa ini? Kembali ke halaman, Li Qiye menjadi sibuk. Dia membiarkan Li Xuangyan menyiapkan banyak pot, sendok, dan mangkuk dari penampilannya, seolah-olah dia bersiap untuk memamerkan keterampilan memasaknya. Setelah semuanya siap, Li Qiye mengunci diri di kamar. Chen Baojiao dan Li Xuangyan hanya mendengar suara berdenting dan membenturkan dari dalam. Lalu dia menggoreng, mengukus, dan mendidih, seolah-olah dia sedang memotong daging dan memotong tulang. Suara-suara sibuk di dalam ini membuat Chen Baojiao dan Li Xuangyan saling memandang dengan bingung. Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye adalah koki dan sibuk menyiapkan pesta, tetapi mereka tahu bahwa bangsawan muda mereka sama sekali bukan koki, dan dia tidak akan secara pribadi menyiapkan jamuan untuk siapapun. Keesokan harinya, wewangian selera meledak keluar dari ruangan seolah-olah pesta telah disiapkan. Bahkan kelompok Nan Huairen dan Kuda Oli, yang berkultivasi di lapangan batin, tertarik oleh aroma yang harum. Berdiri di luar, Nan Huairen mengeluarkan air liur menjilat lidahnya dan bertanya, kakak tertua sedang mempersiapkan pesta. Mata besar Supei cerah dan dengan lembut bertanya kepada Chen Baojiao, saudari Chen, apa yang dilakukan kakak tertua? Aku tidak yakin. Chen Baojiao dengan ringan menggelengkan kepalanya.
Dia tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Li Qiye. Di luar dirinya sedang mempersiapkan materi upacara. Ketika juniornya keluar dari pintu, tidak lama kemudian, Tu Buyu, Niu Fan, dan si Gandang semua datang dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat sekeliling juga. Gelombang dan gelombang rasa menyebabkan kelompok Tu Buyu menelan tanpa henti. Bahkan Chen Baojiao dan Li Xuangyan tidak bisa membantu tetapi melakukan hal yang sama. Pada hari ketiga, suara mencicit berbunyi. Li Qiye akhirnya membuka pintu batu yang tertutup dan keluar. Kakak tertua, apakah kamu seorang koki sekarang? Bisakah kamu memberi kami rasa? Melihat Li Qiye, Nan Huairen tidak bisa menunggu dan bertanya sambil tersenyum. Li Qiye menatapnya dengan satu mata dan mengeluarkan dua pot besar dengan penampilan yang menyebabkan kelompok Nan Huairen menjadi tercengang. Dua pot diisi dengan sup, tetapi sebagian berwarna hijau, yang lain putih, satu merah dan biru, ada semua jenis warna, seperti piring sampel. Ada banyak hal yang mengambang di sup seperti kaki ayam, dada naga, sesuatu yang menyerupai kepala manusia, dan P3N1S kura-kura, ada gumpalan lemak, akar pernis hitam, dan bahkan beberapa daging kering ditutupi dengan bulu hijau panjang. Itu benar, aroma yang sangat menggugah selera memang berasal dari dua panci sup daging ini. Tetapi setelah melihatnya, orang-orang ketakutan. Daging sup ini tampaknya menjadi sup yang paling menjijikkan di dunia. Ada daging iblis bersama dengan mayat-mayat yang membusuk di dalam. Singkatnya, penampilan sup ini membuat orang ingin muntah. Tidak baik, biarkan aku muntah dulu. Melihat dua panci sup daging, Nan Huairen menggigil sedikit. Sebenarnya, bukan hanya Nan Huairen, tetapi bahkan kelompok Li Xuangyan pun ketakutan. Jika Li Xuangyan tidak menyiapkan sendiri bahan-bahannya, ia akan curiga bahwa dua pot daging itu memang dibuat dari mayat yang membusuk dan daging iblis. Li Qiye menamparkan kepala Nan Huairen dan tersenyum memarahi. Wah, kamu lebih baik berhenti melamun. Dua panci sup seremonial surgawi ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa kamu makan. Bahkan Raja Surgawi tidak memenuhi syarat untuk memakannya. Ketahuilah bahwa ini adalah sup yang paling misterius dan menakjubkan di dunia ini untuk disambungkan oleh pria dan hantu. Dengan itu, ia menutupi kedua pot dan menyegelnya. Li Qiye memerintahkan Niu Fan untuk menyiapkan meja, lalu dia meletakkan beberapa barang aneh, satu persatu, di atas. Barang-barang aneh ini termasuk kertas platinum, beberapa kertas kuning ditumpuk dalam bentuk pedang harta dan pagoda harta sementara yang lain menyerupai gua surgawi. Hal-hal aneh ini membuat orang lain berpikir bahwa mereka harus menghormati orang mati. Setelah semuanya ditata, Li Qiye memberitahu Niu Fan dan si Gandang, kalian berdua pergi membersihkan diri untuk mempersiapkan persembahan dupa. Ingat, kamu harus tulus dengan pikiran yang damai. Besok pagi, kalian berdua akan mengikuti aku ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Xuangyan dan Baojiao juga akan datang. Emperor's Domination Chapter 190. Chapter 190. Bab 190. Menghormati leluhur 2. Niu Feng bersama si Gangdang tidak berani berlama-lama dan segera pergi untuk melaksanakan perintah. Mendengar tentang pergi ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi, para junior senang dan Nan Huairen tidak bisa membantu tetapi bertanya, hehe, kakak, apakah kamu membawa kami juga? Li Qiye menatapnya sekali, lalu menggelengkan kepalanya untuk menjawab, tidak kali ini. Kali ini aku ingin bertemu bumi abadi. Pengalaman kamu jauh dari cukup, dan dapat mengungkapkan trik kami kapan saja. Petik 2. Mendengar ini, bahkan Tu Buyu terkejut dan Nan Huairen Junior itu tidak lagi berani bertanya tentang datang lagi. Tanpa kehadiran aku meninggalkan anak nakal ini kepada kamu. Pada akhirnya, Li Qiye menatap Tu Buyu dan berkata, kakak yang lebih tua dapat yakin, aku akan mengawasi mereka. Tu Buyu tersenyum ceria. Setelah mengirim semua juniornya, Li Qiye memanggil Chen Baojiao dan Li Xuangyan untuk memasuki ruangan. Kemudian dia mengeluarkan botol darah milik gadis muda di sebelah alkemis lama Susiu. Aku akan memberikan metode curang kepadamu. Besok kamu meneteskan darah ini ke tengah-tengah alis kamu dan memastikannya mengalir di bawah lapisan kulit kamu untuk mengubah garis darah kamu menjadi orang lain. Setidaknya itu akan menciptakan ilusi seperti itu. Li Qiye memberikan botol darah kepada Li Xuangyan dan mengajarinya metode itu. Ini menggunakan garis keturunan palsu untuk menipu Dewa Bumi. Li Xuangyan tidak menyendiri. Setelah mendengar, dia berseru secara emosional. Li Qiye kemudian tersenyum dan menjawab, kamu menebak dengan benar. Kemudian dia melanjutkan untuk mengajar Chen Baojiao, besok, kamu berpura-pura menjadi pelayan Xuangyan. Singkatnya, pada saat itu dengarkan aku tentang segalanya dan lakukan permainan ini dengan baik denganku. Petik 2. Keesokan harinya, Li Qiye mendandani semua orang termasuk dirinya sendiri dengan pakaian putih, dan mereka berlima sepertinya akan menghormati makam pendahulu mereka. Sementara itu,
Li Qiye juga mencampur dua wadah sup surgawi menjadi satu panci dan meletakkannya di atas meja yang diisi dengan benda-benda upacara dan membiarkan Niu Fan bersama dengan si Gangdang membawanya. Setelah itu, Li Qiye membiarkan Li Xuangyan membawa potongan ubin yang dibeli dari alkemis tua Susiu dengan dua tangan dan mengatakan kepadanya, "Sekarang kamu adalah murid wanita dari alkemis lama Susiu, Wu Binglan. Kamu adalah keturunan klan Wu dengan darah dewa bela diri Wu mengalir melalui kamu. Sedangkan aku adalah suami tinggal dari klan Wu, mengerti?" Petik 2. Penjelasan ini aneh, tetapi Li Xuangyan masih menghafal kata-kata Li Qiye. Sama seperti ini, kelompok penghormatan Li Qiye akhirnya pergi di jalan. Mendengar bahwa kelompok Li Qiye yang ingin pergi ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi, Tetua tertinggi gerbang Saint Iblis Ciyun cukup terkejut. "Jangan khawatir, kami akan segera kembali ketika kapal Underworld muncul. Jika orang-orang tua dari kuil perang dewa datang lebih awal, maka katakan saja pada mereka untuk menunggu." Li Qiye mengatakan pada Ciyun pada akhirnya. Ciyun yang diberikan itu diam. Seberapa besar para tetua dari kuil God Perang? Belum lagi dia. Bahkan kakak laki-lakinya Jian tidak berani berlama-lama ketika menyapa para tetua perang dewa perang. Tetapi Li Qiye hanya menempatkan mereka di pinggir lapangan. Berdiri di perbatasan tanah pemakaman, Li Qiye memberi kelompok Li Xuangyan satu sachet aroma masing-masing kemudian berbicara, "Ini adalah energi mayat yang mengeluarkan bubuk obat. Kenakan di bagian pinggang dan jangan sampai hilang. Ini adalah barang yang sangat berharga. Dengan itu, bahkan jika kamu memasuki situs Earth Immortals, kamu tidak akan terinfeksi oleh energi mayat." Petik 2. Ini adalah obat luar biasa yang disempurnakan oleh Li Qiye sebelumnya. Untuk membuat kuali ini, gerbang 9 iblis-iblis membayar mahal untuk membeli semua bahan obat yang dibutuhkan Li Qiye. Jika itu bukan Li Qiye, maka gerbang sama sekali tidak akan menghabiskan lengan dan kaki seperti ini. Kelompok Li Xuangyan dengan cepat mengenakan sachet di pinggang mereka. Saat mereka menempatkannya di sana, sachet memancarkan gelombang demi gelombang aroma obat. Mereka kemudian memasuki tanah pemakaman mayat kuno surgawi dengan Li Qiye memimpin sementara Li Xuangyan membawa ubin itu dengan dua tangan, diikuti oleh Chen Baojiao lalu si Gangdang dan Niu Fan membawa persembahan upacara. Sementara di dalam, Li Qiye menjatuhkan kertas-kertas kuning sesekali di sepanjang jalan di dalam tanah pemakaman dengan perintah tertentu. Namun meski begitu, masih ada Earth Corps perlahan berdiri dan merangkak keluar dari sarang mereka ketika kelompok itu ada di dalam. Tampaknya mayat bumi ini memiliki kemampuan untuk melihat bahwa karena Li Qiye dan yang lainnya mengenakan jubah sutra putih dengan persembahan seremonial dengan uang dijatuhkan di sepanjang jalan, mereka memilih untuk tidak menyerang Li Qiye. Tapi banyak mayat bumi ini tidak pergi dan memilih untuk secara perlahan mengikuti Li Qiye, dan ada semakin banyak dari mereka saat mereka menembus kedalaman tanah pemakaman. Ini adalah korban bumi yang lebih kuat di kemudian hari, termasuk korban bumi yang berdaulat surgawi. Melihat aliran bumi Kors mengikuti mereka mengeluarkan energi mayat bergulir meninggalkan kelompok Li Xuangyan untuk menggigil di seluruh tubuh mereka. Tetapi energi mayat ini dinegasikan oleh aroma obat sehingga kelompok Li Xuangyan dapat menarik napas lega. Tetapi pada akhirnya, satu Earth Corps tiba-tiba membuat lingkaran di sekitar dan benar-benar menghentikan jalan Li Qiye. Dengan bumi mayat yang begitu kuat menghalangi jalan, yang lain semua mengerumuni mereka juga. Hanya sesaat, kelompok Li Qiye dikelilingi oleh Earth Corps. Bahkan Niu Fan menggigil dengan tatapan ganas melihat jebakan ini. Namun, Li Qiye berdiri ke depan sambil menggelengkan kepalanya dan menyalurkan suaranya untuk berteriak keras, "Grand Middle Territory, Secret Wu Clan, keturunan ke-637 mengingat angin leluhur yang luar biasa yang mengilhami dan memperingati pahala besar leluhur. Hari ini, aku membawa keluarga dan pelayan aku dengan persembahan untuk menyembah gua naga misterius dewa bela diri, progenitor Wu Clan yang suci, dan juga menyembah dewa gunung naga melingkar, leluhur kedua Wu Clan. Nenek moyang aku adalah bumi abadi di tempat ini. Mohon maafkan dan biarkan keturunan mereka lewat. Semua orang suci tolong beri jalan." Pada saat ini, mayat bumi yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam pada kelompok mereka tanpa tindakan dengan mata mereka yang memerah. "Nenek moyang aku, dewa perang marsial gua misterius, dianugerahi ubin atap ini oleh Kaisar Abadi Tunri. Ini adalah pusaka keluarga kami untuk membuktikan garis keturunan darah kami." Li Qiye meraung dengan ekspresi yang benar-benar serius. Orang lain yang tidak mengenalnya akan benar-benar berpikir bahwa ia adalah seorang pendeta upacara. Di bawah sinyal Li Qiye, Li Xuangyan perlahan mengangkat ubin dengan kedua tangannya. Tepat pada detik ini, setiap Earth Corps menatap ubin ini tinggi-tinggi. Hanya dalam sekejap, suasananya membeku. Tidak peduli apakah itu si Gangdang atau Niu Fan, mereka berdua menahan nafas. Begitu situasinya memburuk, mereka akan segera membunuh dari jebakan ini. Suasana khusyuk dan tidak stabil ini berlangsung untuk sementara waktu sebelum banyak Earth Corps akhirnya perlahan-lahan kembali ke sarang mereka.
Melihat adegan ini, kelompok Li Xuangyan akhirnya bisa bernafas lega. Masalah ini terlalu aneh, dan tidak ada yang akan percaya bahkan jika mereka mengatakannya. Setelah kepergian Kors Bumi, Li Xuangyan diam-diam bertanya, Dewa bela diri Gua Naga Misterius. Coiling Dragon Mountain's Lord. Dia belum pernah mendengar judul-judul ini. Ada 4 hal penting dalam menyembah leluhur. Yang pertama adalah benda leluhur. Yang kedua adalah gelar leluhur. Yang ketiga adalah persembahan upacara. Dan keempat adalah subseremonial surgawi. Li Qiye berbicara dengan suara rendah. Gelar leluhur adalah nama leluhur setelah dimakamkan di sini dan menjadi seorang bumi abadi. Mereka memiliki vena naga mereka sendiri dan menjadi raja di sana. Orang yang beribadah harus melaporkan nama leluhur di sini. Jika tidak mereka tidak akan diizinkan masuk jika leluhur ini tidak ada. Beruntung mereka masih di sini. Li Qiye berbicara dengan lembut. Jumlah bumi kors dan peti mati meningkat saat kelompok itu masuk lebih dalam ke tanah pemakaman. Itu memang layak menjadi tempat yang menentukan untuk menguburkan orang mati. Di tempat ini, jenius yang tak terhitung jumlahnya dan karakter yang tak tertandingi diletakkan untuk beristirahat di sini. Namun, saat mereka memasuki wilayah Earth Immortals, ada lebih sedikit pemandangan bumi kors dan peti mati. Ada beberapa pegunungan tanpa kehadiran bumi. Gunung-gunung di wilayah Earth Immortal sangat besar membentang tanpa batas. Tempat ini memberi perasaan bahwa dunia tempat mereka berada telah berubah dengan gunung-gunung agung yang tak terbatas dan sungai-sungai dengan nyanyian pujian yang saleh di atas. Gunung abadi mencapai awan sedangkan yang lebih besar memiliki matahari, bulan, dan bintang di sekitarnya. Satu puncak suci tertentu terpilar seolah-olah itu adalah pusat langit itu sendiri. Di antara langit dan bumi ini, ada biji ilahi yang berlimpah dan logam harta yang menyinari kecemerlangan mereka di dalam pohon harta. Di sungai, orang bahkan bisa melihat naga banjir menyelam di bawahnya. Di sini, ada barisan pegunungan seperti naga berenang. Di sini, ada gunung-gunung raksasa yang menyerupai singa ganas yang sedang beristirahat. Di sini, ada puncak suci seperti burung phoenix yang melonjak. Pemandangan itu sangat luar biasa, membuat setiap penonton terpesona di tanah yang indah ini yang diwujudkan oleh gunung dan sungai, tanah para naga. Tidak heran mengapa ada begitu banyak keberadaan tak terkalahkan yang rela mengubur diri mereka di tempat ini sejak fajar yang kekal. Bahkan jika vena naga ini tidak dapat membangkitkan kelahiran kembali, tetapi mereka masih merupakan tempat yang bagus untuk final. Li Xuangyan dan Chen Baojiao tercengang dengan pemandangan yang tak ada habisnya ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional oleh tempat Dewa Bumi. Setiap orang setelah mati akan rela menguburkan diri di tempat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa tempat ini akan mirip dengan lokasi lain dengan bumi kors yang tak terhitung jumlahnya dan energi mayat mereka. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa percaya bahwa ini masih tanah pemakaman kuno surgawi, bukan tanah para dewa. Mengapa tidak ada korban bumi di sini? Chen Baojiao terkejut dengan ini. Tanah Dewa Bumi tidak memiliki banyak korban bumi, dan beberapa yang hadir semuanya bersembunyi tanpa menunjukkan diri. Ini adalah wilayah Dewa Bumi. Li Qiye kemudian menjawab, disinilah vena naga berjalin. Ini adalah tujuan akhir dari tanah magis tertinggi, tidak sebanding dengan tanah harta Feng Shui. Bumi abadi secara alami tidak akan berbagi tempat yang bagus seperti ini dengan bumi kors. Harta karun tidak bisa mengendalikan bumi, tapi Dewa Bumi mampu melakukan tindakan seperti itu. Setiap korban bumi yang dapat tinggal di tempat ini adalah karakter yang benar-benar tak terduga, dan bahkan bisa menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di masa lalu. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.